Bab 76, Chen Feng kembali bertarung dengan kesengsaraan guntur. Jadi siapa orang itu? Kenapa hanya dalam waktu 1 tahun dia sudah mampu menerobos martial sovereign yang bukan ranah gampang untuk diterobos? Ini benar-benar tidak mungkin, dan sangat mustahil, kata orang-orang tersebut. Apa yang pikiran oleh orang-orang yang ada di istana Tianshu? Sama halnya dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang di tanah terlarang Tianshu, mereka masih tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan saat ini. Sedangkan di atas langit, awan mendung sudah berkumpul dan bersiap-siap seperti hendak menyerang apapun yang ada di bawahnya, lalu Chen Feng membuka kedua matanya. Kau lagi rupanya? Baiklah, aku ingin lihat dengan kekuatanku yang baru apakah kau bisa membuatku terluka seperti dahulu, ucap Chen Feng menunjuk ke atas langit. Kemudian awan petir itu bereaksi setelah mendengar kata-kata Chen Feng, petir menyambar semua yang ada di bawahnya, membuat reruntuhan itu hancur menjadi berantakan. Petir itu merasa marah seakan mengerti dengan tantangan yang diucapkan oleh Chen Feng. Ayo majulah, aku sudah siap, ucap Chen Feng menantang. Petir pertama pun melesat menuju ke arah Chen Feng, namun Chen Feng hanya diam, lalu petir itu menyambar tubuhnya, dan cetar, tubuh Chen Feng terkena oleh petir yang menyambar itu, tapi tubuhnya tidak terluka sedikit pun, dan semua itu karena tubuh abadi yang dimiliki Chen Feng telah berevolusi menjadi lebih kuat. Hanya begitu saja seranganmu, ejek Chen Feng kepada awan gelap itu. Hingga tak lama kemudian, petir kedua pun turun menyambar tubuh Chen Feng lagi, dan tetap saja petir itu tidak bisa membuat tubuh Chen Feng terluka. Lalu petir ketiga, keempat, dan kelima juga tidak bisa melukai tubuh Chen Feng. Kekuatanku benar-benar telah meningkat, akan tetapi 5 guntur itu terlalu berlebihan menyerangku, dan awan gelap itu mengapa masih terlihat mengumpulkan petir, gumam Chen Feng di dalam hatinya. Hingga tak lama kemudian, terdengar suara yang menjelaskan kepada Chen Feng. Tuan, itu adalah kesengsaraan guntur 9 naga petir keabadian. Kesengsaraan ini ditunjukkan untuk pewaris Dewa Asura. Jadi untuk petir ke-6 sampai ke-9, Tuan tidak boleh lengah dan harus berhati-hati, karena petir ke-9 sangat mengerikan, teriak dua makhluk itu untuk memperingatkan Chen Feng. Apa? Guntur ke-9 naga petir keabadian? Mi mendengar namanya saja sudah sangat mengerikan, dan juga sangat merepotkan, jawab Chen Feng. Lalu petir ke-6 pun turun, petir ke-6 ini menggabungkan petir ke-1 hingga ke-5, dan kekuatannya lebih mengerikan dari petir yang sebelumnya. Chen Feng yang melihat itu pun langsung merilis tinju langit menelan surganya yang menjadi salah satu dari jurus andalannya, dan dengan cepat dilepaskannya jurus tinjunya itu, hingga bam! Dua tabrakan kekuatan besar itu menghasilkan guncangan yang teramat dahsyat, sampai-sampai menghancurkan area di sekitarnya, dan petir ke-6 itu pun bisa ditahan oleh Chen Feng, tapi kali ini tangan Chen Feng sedikit gemetar akibat beradu pukulan dengan petir ke-6. Lalu Chen Feng menelan pil untuk meredakan rasa sakitnya agar mengembalikan sedikit kekuatannya lagi. Setelah itu Chen Feng masih akan memakai tinju menelan surganya dalam menghadapi petir yang ke-7. Di langit awan dan petir hampir siap melakukan serangannya kembali, dan petir ke-7 pun sudah terbentuk dan melesat turun ke arah Chen Feng, lalu tinju langit menelan surganya pun mulai Chen Feng lepaskan. Namun kekalahan tinju Chen Feng langsung disadari oleh Chen Feng, dan ketika aura tinjunya kalah oleh petir yang ke-7, petir ke-7 itu pun langsung melesat ke arah Chen Feng, dan dengan gerakan cepat Chen Feng mengeluarkan piringan spiritualnya. Hei piringan spiritualku, kau sudah kuanggap sebagai salah satu senjata andalanku, jadi jangan kau kecewakan aku, seraplah aura dari petir ke-7 itu, ucap Chen Feng memerintah. Lalu Chen Feng melemparkan piringan spiritual itu sambil membentuk segel tangan dengan cepat, hingga piringan itu mulai berputar dan membuat lubang dimensi. Hingga tak lama kemudian, petir itu masuk ke dalam lubang dimensi itu seakan seperti terhisap, namun kelihatannya piringan spiritual itu tidak bisa menanggung energi yang sangat besar dari petir ke-7 itu. Sudah aku duga, pasti akan seperti itu, gumam Chen Feng. Setelah itu Chen Feng kembali mengaktifkan tubuh abadinya tapi kali ini dengan cara yang berbeda. Mutiara emas keabadian tampak muncul di depan dada Chen Feng dan menghisap aura cahaya dari kesengsaraan guntur ke-7. Itu, hingga pada akhirnya kesengsaraan guntur ke-7 itu pun dapat ditaklukkan. Namun mutiara emas keabadian langsung hancur menjadi seberkas cahaya yang memiliki aura yang sangat murni. Aura-aura yang berterbangan itu lalu masuk kembali ke dalam tubuh Chen Feng dengan sangat cepat.
Chen Feng yang merasakan hal itu pun seperti kekuatannya yang sudah berkurang banyak ini terisi kembali sampai penuh dan setelah itu Chen Feng berteriak kepada awan gelap tersebut. Mana lagi? Ayo keluarkan lagi. Kau tidak akan bisa menjatuhkanku, ucap Chen Feng menantang. Saat ini Chen Feng sudah memiliki pondasi yang kuat, jadi dia tidak akan mudah untuk dijatuhkan, belum lagi dengan tekad yang membara, itu juga menjadi modal untuk kekuatan Chen Feng. Setelah itu Chen Feng mengeluarkan pedang kuno ilahinya, di saat melihat petir ke-8 sudah tampak terbentuk, ia berubah menjadi sebuah rantai yang sangat banyak yang hendak turun menangkap Chen Feng. Dengan tebasan pedangnya, Chen Feng pun berusaha untuk memotong rantai-rantai itu, tapi Chen Feng dibuat heran karena rantai-rantai itu tidak mempan tergores sedikit pun. Chen Feng terus berusaha menyerang rantai tersebut, hingga tak lama kemudian Chen Feng terhempas jatuh ke tanah. Lalu rantai-rantai itu langsung menyerbu ke arah Chen Feng yang sudah terjatuh untuk menangkap tubuh Chen Feng. Suara raungan dan teriakan panik mulai dilontarkan oleh kedua makhluk asing itu. Begitu juga dengan ular piton surgawai dan juga lebah yang melihat Chen Feng sudah terjatuh. Dan akan menerima serangan kembali dari kesengsaraan guntur ke-8, namun api hitam tak tinggal diam, di sekitar Chen Feng 5 pilar api hitam langsung membumbung tinggi sampai ke atas langit, mengeluarkan aura kegelapan dari api hitam yang telah merembes keluar untuk menyebar dan menyelimuti Chen Feng. Lalu petir-petir yang berbentuk rantai itu langsung menabrak pilar-pilar api milik Chen Feng dan Baem, bab 77, Chen Feng melawan ke-9 naga petir. Baem, tabrakan pun tak terhindarkan antara petir-petir itu dan pilar-pilar api milik Chen Feng. Melihat hal itu Chen Feng langsung memerintahkan kepada api hitam untuk memurnikan rantai-rantai petir itu. Hingga detik kemudian, nyala api yang berkobar, melilit api-api itu hingga sampai kepada awan gelap. Dan dengan kekuatan api hitam, rantai-rantai api itu dililit sampai hancur menjadi butiran-butiran cahaya. Dan bak bagai tsunami, api hitam itu melahap semua butir-butiran cahaya yang berasal dari kesengsaraan guntur ke-8. Lalu api hitam kembali mendekati Chen Feng yang telah terluka lumayan parah, dan sebagian api hitam menyelubungi Chen Feng kembali seakan seperti baju jubah, sedangkan awan mendung yang sangat gelap itu telah sampai kepada puncaknya, dan dari dalam awan gelap itu muncullah 9 ekor naga petir yang siap menerkam Chen Feng. Kelihatannya kesengsaraan guntur ini tidak memberikan aku kesempatan untuk memulihkan diri sejenak, gumam Chen Feng di dalam benaknya. Lalu 1 ekor naga mulai turun menyerang Chen Feng. Melihat hal itu Chen Feng mengeluarkan semua kekuatan dan harta miliknya. Lebah-lebah penyerap ki pun juga dipanggil olehnya. Niat pedang pembunuh yang sangat mengerikan dirilis oleh Chen Feng. Hingga aura pedang yang sangat besar pun melesat ke arah naga itu. Lebah-lebah penyerap ki pun membantu melemahkan aura energi dari naga petir itu. Tak lama kemudian, aura pedang Chen Feng tampak retak, dan dengan gerakan cepat Chen Feng menambahkan lagi niat membunuhnya ke dalam niat pedang miliknya. Lebah-lebah pun semakin ganas menggerogoti naga petir itu, dan benar saja, akhirnya naga petir pertama bisa Chen Feng atasi. Selanjutnya naga petir kedua dan ketiga pun turun secara bersamaan. Chen Feng lagi-lagi menampilkan niat pedangnya, dan lebah-lebah penyerap ki pun berterbangan untuk membantunya. Begitu juga dengan Ling Ling sang ular piton raksasa, dia juga ikut datang untuk menolong Chen Feng. Chen Feng sangat sadar jika naga petir kedua dan ketiga itu tampaknya sangat sulit untuk ditahan. Lalu Chen Feng merilis api hitamnya, dilemparkannya api hitam untuk membantu penyerangannya dan dengan bersusah payah akhirnya Chen Feng dapat mengalahkan naga petir kedua dan ketiga. Akan tetapi Chen Feng, lebah-lebah penyerap ki beserta ulat piton surgawi terhempas jatuh ke tanah dengan keras. Chen Feng yang tampak terluka cukup serius mencoba bangkit, dan 2 makhluk iblis itu pun datang untuk membantu Chen Feng agar bisa bangkit kembali. Tuan, Anda sangat terluka parah, ucap kedua makhluk iblis itu merasa panik. Kalian berdua pergilah, karena ini sesuatu yang dapat kalian lawan. Belum selesai Chen Feng bicara, naga petir keempat dan kelima pun turun dan langsung melesat menyerang Chen Feng. 2 makhluk iblis itu dihempaskan oleh Chen Feng agar menjauh dari dirinya. Lalu Chen Feng menggunakan api hitam lagi dan memaksanya dengan kekuatan yang sesungguhnya dari api hitam. Pilar-pilar api pun muncul bakal tiang-tiang yang menjulang tinggi, untuk menahan naga petir yang keempat dan kelima. Kemudian Chen Feng menggunakan kekuatan petirnya lalu digabungkan dengan api hitam dan membentuk sebuah gelombang api yang tingginya mencapai hampir 20 meter. Seperti gelombang tsunami, api hitam itu pun menggulung naga petir keempat dan kelima. Namun naga petir kelima berhasil lolos, walaupun kekuatannya sudah banyak berkurang.
ia datang untuk menyerang Chen Feng kembali. Chen Feng yang melihat hal itu pun mengeluarkan pedang kunonya lagi dan dirilisnya niat pedang pembunuh. Setelah itu dilesatkan ke arah naga petir itu, hingga kemudian bam! Tabrakan antara dua kekuatan kembali terjadi. Naga petir kelima itu pun hancur, namun Chen Feng juga terkena hempasan dari dua tabrakan kekuatan itu, dan ia terluka sangat parah, tubuhnya penuh luka, dan pakaiannya habis terkoyak-koyak dan keadaannya begitu menyedihkan. Apakah aku akan mati di sini? Tidak, aku tidak boleh mati, karena masih banyak janji yang harus aku selesaikan, gumam Chen Feng sambil berusaha bangkit berdiri. Chen Feng dengan susah payah mencoba bangkit, walaupun darah segar mulai berlumuran sekujur tubuhnya, dan setelah itu Chen Feng pun berkata, "Hei naga bodoh, hanya segitu saja seranganmu, begitu mengecewakan," ucap Chen Feng mengejek. "Dan kalian bertiga, bawa lebah-lebah dan ular pitonku untuk menjauh," perintah Chen Feng kepada ketiga boneka tersebut. "Dan untuk kalian berdua, jangan mendekat tanpa perintah dariku," ucap Chen Feng kepada dua makhluk iblis itu. "Jika ini semua memang akhir dari hidupku, maka aku tidak ingin mati tanpa berusaha. Api hitam, ayo kita maju." Lalu Chen Feng melesat sambil menghunuskan niat pedang pembunuhnya, dia melesat di atas api hitam yang sudah berbentuk seperti tsunami untuk menyerang naga itu. Naga petir ke-6, ke-7 dan ke-8 pun langsung menyerang Chen Feng, hingga kekuatan mereka saling bertabrakan. Namun hanya sekejap saja Chen Feng yang sudah kehabisan energi menunjukkan tanda-tanda kewalahan. "Kurang ajar! Apa aku akan mati? Tidak, aku tidak mau mati di sini," teriak Chen Feng sambil memaksa energi-energi yang tersisa dari dalam dirinya. Lalu energi asing yang berada di dalam dirinya pun terangsang untuk keluar karena menerima tekad dan semangat yang begitu besar dari Chen Feng. Merasakan hal itu Chen Feng menjadi bertambah ganas. "Kekuatan ini, apakah ini kekuatan dari Dewa Iblis Asura? Bagus-bagus, walaupun dengan keadaanku yang begini aku masih bisa menerima sedikit dari kekuatannya." Hiat, lalu kekuatan yang besar mengalir ke dalam tubuh Chen Feng, kemudian Chen Feng menggunakan kekuatan tinju langit menelan surganya untuk menyerang ketiga naga itu, dan boom! Naga petir ke-6, ke-7 dan ke-8 hancur begitu terkena serangan Chen Feng. Kekuatan ini sangatlah mengerikan, hanya menggunakannya sedikit tapi hasilnya sangat mengerikan. Bagaimana kalau aku bisa menggunakan seluruh energi dari Dewa Iblis Asura? Akan bagaimana kuatnya seranganku ini, gumam Chen Feng di dalam benaknya. Bab 78. Chen Feng mengalahkan naga petir ke-9. Kemudian Chen Feng melihat ke arah naga petir yang terakhir. Naga petir itu sudah siap untuk melesat menyerang Chen Feng. "Baiklah, sekarang hanya tinggal kau yang tersisa, jadi menyerahlah dan masuk ke dalam tubuhku dengan patuh. Kalau tidak aku akan menghajarmu," ucap Chen Feng mengancam. Akan tetapi naga petir itu malah mengaum dan melesat menyerang ke arah Chen Feng. "Kurang ajar, ternyata kau tidak mendengarkan apa yang aku katakan, jangan salahkan aku jika aku memusnahkanmu," teriak Chen Feng bersiap untuk menyerang juga. Kemudian Chen Feng mengeluarkan kembali energi merah darahnya untuk melawan naga petir ke-9 tersebut. Energi yang kuat tampak keluar dari tubuh Chen Feng, lalu Chen Feng langsung melesat ke arah naga petir ke-9 itu, dan mereka berdua pun terlibat adu pukul. Chen Feng menggunakan energi yang diwariskan Dewa Iblis Asura, yang dapat mengimbangi kekuatan naga petir itu. Bahkan Chen Feng dapat memukul telak naga petir itu hingga berkali-kali pukulan, dan Chen Feng berpikir agar dapat menyelesaikan pertarungan tersebut. Dia pun mengepalkan tinjunya yang sangat mengerikan, sambil berucap dengan nada yang lantang. "Matilah kau naga sialan!" Buuk! Chen Feng mendaratkan tinjunya ke arah kepala naga petir itu, hingga naga petir akhirnya terjatuh ke atas tanah. Tak hanya itu saja, Chen Feng pun langsung merilis niat pedang membunuhnya ditambah dengan aura pembunuh yang lebih menakutkan, dan setelah itu dilepaskan nyala niat pedang itu tepat ke arah naga petir tersebut. Terasa masih kurang, Chen Feng kembali mengeluarkan api hitam miliknya dan dia merilis api hitam itu hingga di sekeliling naga keluarlah pilar-pilar api yang telah memenjarakannya. Setelah itu dilesatkannya api hitam yang gelombangnya mirip seperti tsunami. Naga petir ke-9 yang terkena serangan api hitam dan niat pedang Chen Feng pun meraung kesakitan. Kobaran api yang membakarnya membuatnya terlihat sangat menyedihkan, sedangkan Chen Feng tidak mengampuni naga petir tersebut. "Bakarlah ia api hitam, hingga dia musnah," ucap Chen Feng memerintah, dan benar saja selang beberapa waktu naga petir itu menjadi seberkas cahaya. "Akhirnya selesai juga," gumam Chen Feng dengan kelelahan. Hingga tak lama kemudian,
berkas cahaya itu pun mulai masuk semuanya ke dalam tubuh Chen Feng, dan awan gelap mulai memudar, dan Chen Feng pun turun kembali ke tanah, dengan keadaan sempoyongan dan sebelah lututnya langsung menyentuh tanah. Tuan, panggil kedua makhluk iblis itu yang memegangi tubuh Chen Feng. Cepat lindungi aku. Baik Tuan, jawab kedua makhluk itu. Detik kemudian Chen Feng langsung berkultivasi, tubuhnya sangatlah lemah dan penuh dengan luka. Chen Feng lalu meminum pil untuk memulihkan keadaannya. Lebah-lebah dan ular piton surgawi yang awalnya terluka akibat hempasan dari kesengsaraan guntur, kini telah pulih dan mereka pun mulai mendekati Chen Feng. Aura Chen Feng sedikit demi sedikit sudah kelihatan pulih. Manfaat dari kesengsaraan guntur ternyata dapat memulihkan tubuh Chen Feng yang terluka dengan cepat, dan sekarang Chen Feng sudah mencapai tingkat ke-7 akhir dari ranah Martial King, dari yang awalnya hanya tingkat 4 kini dengan cepat mencapai tingkat 7 tersebut. Aku merasa jika saat ini tubuhku penuh dengan kekuatan, ditambah lagi dengan kekuatan dari Dewa Asura, dan aku harus secepatnya menggabungkan kedua kekuatan ini agar aku cepat terbiasa untuk menggunakannya. Setelah kesengsaraan guntur berakhir, banyak praktisi-praktisi kuat yang mendatangi tempat di mana Chen Feng berada. Chen Feng yang lainnya pun menyadari kehadiran mereka. Para orang-orang dari domain tengah itu melihat Chen Feng dan juga kelompoknya, mereka memperhatikan ke arah mereka semua, dan mereka melihat jika ada 5 orang bersama dengan binatang darah yang sedang mengelilingi orang berjubah tersebut. Kemungkinan orang berjubah itulah yang baru saja menerima kesengsaraan guntur. Tampaknya keadaannya masih sangat menyedihkan. Bagaimana kalau kita menyerangnya? Mereka hanya sedikit, sedangkan kita 10 kali lipat lebih banyak dari mereka. Aku yakin pasti orang berjubah itu memiliki harta pusaka yang sangat hebat, ucap salah satu dari mereka mulai berencana dan para kelompok itu pun langsung menyetujui apa yang dikatakan oleh pria tersebut. Chen Feng yang mengetahui niat jahat dari orang-orang itu pun dengan cepat langsung memerintah ketiga bonekanya untuk melakukan penyerangan. Boneka iblis surgawi, mulai sekarang aku akan memanggil kalian dengan sebutan itu. Sekarang juga aku perintahkan kepada kalian, serang mereka semua, dan jangan sisakan satu orang pun, ucap Chen Feng dengan suara yang sangat marah. Menerima perintah dari Chen Feng, ketiga boneka itu pun langsung melesat untuk menyerang kerumunan kelompok itu. Kurang ajar, beraninya mereka menyerang kita terlebih dahulu. Kalian semua, cepat bunuh ketiga orang itu, ucap seseorang yang menjadi ketua kelompok. Dan mereka semua pun menyerang ketiga boneka itu tapi hanya dengan satu kali serangan dari ketiga boneka itu, 10 orang langsung mati secara mengenaskan. Kelompok-kelompok orang itu pun terkejut saat melihatnya, dan mereka kembali menyerang ketiga boneka itu secara beramai-ramai. Kalian berdua, siapa nama kalian? Tanya Chen Feng kepada kedua makhluk iblis. Kami Tuan, kami adalah komandan tertinggi sekaligus tangan kanan dari Dewa Iblis Asura Tuan. Namaku Komandan Iblis Merah, Fan Mo, dan aku Komandan Iblis Tulang, Dixin, Tuan, jawab mereka berdua. Tapi kami masih memiliki 2 saudara lagi Tuan, dan seharusnya mereka tertidur di dekat mayat dari Dewa Iblis Asura Tuan, jelas kedua iblis itu. Oh, memangnya ada di mana itu? Petik 2. Dari aura yang kami cari, seharusnya 1 hari perjalanan ke arah barat sana Tuan, dan asal Tuan tahu, jika tampaknya di sana jugalah letak pedang iblis pembunuh Dewa Asura Tuan, jelas iblis itu. Kalau begitu, untuk mempercepat waktu, kalian berdua bantulah mereka bertiga, sepertinya kalian sudah sangat ingin bertarung, ujar Chen Feng kepada mereka berdua. Benar Tuan, tapi apakah kami boleh memakan esensi kehidupan dari orang-orang itu Tuan? Untuk apa kalian berdua membutuhkan esensi dari kehidupan mereka? Maaf Tuan, esensi kehidupan mereka sangat berguna bagi kekuatan kami Tuan, karena esensi kehidupan mereka sama halnya dengan nutrisi bagi kami Tuan, jelas kedua iblis itu. Baiklah, aku mengizinkannya, tapi lakukan dengan cepat, aku tidak suka berlama-lama, jawab Chen Feng. Dengan menangkupkan kedua tangannya dan tertunduk hormat, mereka berdua pun langsung melesat untuk menyerang kelompok klan kuat tersebut. Bab 79, Kemenangan Chen Feng. Sedangkan Chen Feng, dia pun melanjutkan kultivasinya lagi, tapi tak lama kemudian, tiba-tiba Chen Feng mendengar suara yang asing. Kakak, apakah kami boleh ikut bertarung? Kami juga ingin bertarung seperti mereka. Setelah bertarung melawan kesengsaraan guntur perut kami terasa lapar, ucap suara di belakang Chen Feng, membuat Chen Feng merasa penasaran. Setelah itu Chen Feng pun menoleh ke arah belakang, dan alangkah terkejutnya ketika ia melihat 3 lebah yang sebesar ibu jari sedang terbang di belakangnya. Kalian, Chen Xiao, Chen Nan dan Chen Mo,
kenapa kalian bisa berbicara? Lalu ukuran kalian, tanya Chen Feng dengan tatapan terkejut. Sebenarnya apa yang terjadi kepada kalian? Tanya Chen Feng kembali. Kami juga tidak tahu Kak, setelah kami terkena serangan dari naga petir ke-9 itu, tiba-tiba saja kami menjadi seperti ini, jelas Chen Xiaoxin yang berwarna merah. Sebenarnya jenis hewan apa mereka? Sangat menakutkan sekali lebah-lebah ini, gumam Chen Feng di dalam hatinya. Baiklah, kalau kalian bertiga ingin bertarung, cepatlah, jangan terlalu lama menyelesaikannya, karena kita harus segera pergi dari sini. Baik Kak, jawab ketiga lebah itu sambil berterbangan ke arah pertarungan. Dua makhluk iblis dan lebah-lebah itu berlomba-lomba untuk menghisap esensi kehidupan dari kelompok orang-orang domain tengah itu, dan tidak butuh waktu lama, mereka semua langsung mati tanpa sisa. Sedangkan Chen Feng dia mulai selesai melakukan kultivasinya, akhirnya aku dapat menyempurnakan kekuatan dan aura-aura ini. Penggabungan dua kekuatan antara kekuatanku dan kekuatan Dewa Iblis Asura ini patut untuk aku coba nantinya. Lalu dia Komandan Iblis, tiga boneka iblis dan juga lebah-lebah penyerap ki mulai kembali mendekati Chen Feng. Tuan kami sudah selesai, ucap kedua iblis itu dengan hormat. Chen Feng pun mulai memperhatikan mereka berdua. Ternyata kalian bisa mengambil fisik manusia setelah menyerap esensi kehidupan mereka, ucap Chen Feng. Iya Tuan, jawab iblis itu. Tapi kalian juga harus tetap menggunakan topeng dan jubah agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan Ling-Ling ubahlah bentuk wujudmu menjadi kecil kembali, sedangkan kalian masuklah ke dalam piringan spiritual untuk beristirahat, ucap Chen Feng kepada lebah-lebah itu. Kemudian sebelum pergi Chen Feng diberikan cincin penyimpanan milik orang-orang yang telah dibunuh oleh mereka. Chen Feng lalu melihat isi dari cincin penyimpanan itu. Bagus, tidak perlu bekerja keras tapi bisa mendapatkan semua ini. Di dalam cincin penyimpanan itu terdapat sangat banyak batu spiritual atas dan tanaman obat-obatan. Chen Feng merasa senang dengan hasil yang sudah dia dapatkan. Fan Mo dan Dixin, ayo antarkan aku ke tempat Dewa Iblis Asura berada, ucap Chen Feng kepada kedua komandan iblis itu. Baik Tuan, jawab mereka sambil menunjukkan jalan. Dan kini mereka berenam pun berangkat ke arah Dewa Iblis Asura mati. Sedangkan di tempat lainnya para kelompok dari tanah kelima kerajaan mulai selesai melakukan kultivasi mereka. Kalian semua, bagaimana dengan tingkat kultivasi kalian? Tanya Guru Hong kepada para jenius-jenius muda dari tanah lima kerajaan. Saya sudah berada di tingkat 6 Guru Hong, jawab Rensu. Sedangkan kami sudah berada di tingkat 7 awal guru, jawab Lixian dan Wudao. Bagaimana denganmu si Jian? Petik 2, aku sudah ada di tingkat 7 menengah tetua Hong. Bagus, kalian semua cukup bagus, sekarang ayo kita pergi dari sini. Ada banyak kekuatan yang mengarah ke arah timur, sepertinya ada banyak harta di sana, ucap Guru Hong sambil memimpin orang-orang dari tanah lima kerajaan pergi. Dan di saat sudah mendekat ke tempat yang akan dituju, mereka melihat banyak orang dari fraksi-fraksi besar di domain tengah dan domain atas yang juga sedang mengarah ke sana. Mereka yang melihat ke arah kelompok dari lima kerajaan pun, mulai tersenyum menyeringai. Oh, ternyata orang-orang dari tanah lima kerajaan masih hidup ya, ucap orang-orang Serikat Hitam. Para guru yang mendengar perkataan dari mereka pun mulai memberikan peringatan kepada semua muridnya. Ingat, jangan ada yang bertindak ceroboh, abaikan saja mereka semua, kata Guru Hong sambil tetap jalan ke depan meninggalkan mereka. Sedangkan orang-orang Serikat Hitam yang merasa diabaikan pun malah merasa marah. Beraninya kalian semua mengabaikan perkataanku, sepertinya kalian pantas untuk diberi pelajaran, kata orang-orang Serikat Hitam yang bersiap untuk menyerang. Dan ketika orang-orang Serikat Hitam akan menyerang orang-orang dari tanah lima kerajaan, mereka pun langsung dihentikan oleh Pangeran Tiansu. Hei kalian, jangan membuat onar di sini. Apakah kalian tidak melihat ada orang-orang dari domain atas yang sedang bekerja keras membuka segel di pintu masuk ke reruntuhan itu? Kalau kalian sampai mengganggu konsentrasi mereka maka kalian bisa mati terbunuh, ucap Pangeran Kerajaan Tiansu mengingatkan. Lalu semua mata dari orang-orang domain atas mengarah ke kelompok Serikat Hitam. Orang-orang dari Serikat Hitam menjadi bergetar setelah mendapatkan tatapan yang menekan dari orang-orang dari domain atas tersebut. Itu adalah para wanita yang telah membunuh orang-orang kita, ucap pria yang bernama Qin Yu. Ternyata mereka adalah orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi, yang berasal dari domain atas. Ketika waktunya tiba, nanti kita harus membunuh mereka semua, ucap pria yang bernama Fama. Ia memiliki tingkat 7 akhir dari ranah Martial King.
Sedangkan Chen Feng bersama para kelompoknya, mereka kini telah tiba di tempat yang dituju banyak orang-orang yang ada di sana. Kekuatan mereka semua pun tidaklah lemah, dan mereka mulai melihat ke arah Chen Feng yang baru saja tiba. Hei, siapa kalian? Dari klan mana kalian berasal? Tanya mereka menatap tajam ke arah Chen Feng. Apakah kau perlu mengetahui siapa kami? Ucap Chen Feng tak takut sambil terus berjalan ke arah orang-orang yang sedang berusaha memecahkan formasi di pintu masuk. Tak lama kemudian, kedua komandan iblis itu pun mulai berbisik kepada Chen Feng. Tuan, awalnya tempat ini sudah kami beri penghalang untuk melindunginya dari penglihatan praktisi-praktisi kuat yang berasal dari klan iblis darah yang hendak mencari keberadaan Tuan Asura. Tapi kelihatannya penghalang ini telah hilang di saat Tuan mendapatkan esensi darah dari kehidupan Tuan Asura, ucap Komandan Fan Mo. Sedangkan Chen Feng yang mendengar penjelasan itu pun langsung memerintahkan para anak buahnya untuk melakukan tugas mereka. Ingat, jika mereka berani mengusik kita, bunuh mereka semua. Jangan beri ampun, ucap Chen Feng yang didengar oleh mereka semua dan membuat mereka marah. Bab 80. Mencari keberadaan tempat kematian Dewa Iblis Asura. Para kelompok itu yang mendengar perkataan Chen Feng pun langsung merasa marah. Kurang ajar kalian semua, berani sekali kalian mengabaikan perkataanku, ucap seseorang yang ternyata adalah anggota dari klan iblis jiwa yang diketuai oleh Liu Ling. Lalu Komandan Dixin menyeringai aneh membalas tatapan mereka. Majulah kalau kau ingin mati, ucapnya sambil memasang senyum tipis. Praktisi-praktisi di sekitar mereka merasakan sedikit aura mencekam dari senyuman Komandan Iblis Dixin. Dixin jangan main-main lagi, bunuh langsung, ucap Komandan Iblis Fan Mo. Mendengar perkataan Fan Mo, Komandan Dixin pun langsung melesat ke arah praktisi-praktisi iblis jiwa dan Buomem. Hantaman dari Komandan Dixin meleset karena Liu Ling dan praktisi-praktisi sekte jiwa buru-buru untuk menghindar. Cari mati kalian, teriak Liu Ling marah. Namun Komandan Iblis Fan Mo sudah berada di belakang mereka dengan menampilkan seringai aneh sambil menghantam praktisi-praktisi dari klan iblis jiwa. Boomem, banyak praktisi-praktisi dari klan iblis jiwa yang mati terkena serangan mendadak dari Komandan Iblis Fan Mo. Berani sekali kalian membunuh praktisi-praktisi dari klan iblis jiwaku, ucap Liu Ling dengan marah. Oh, jadi kalian adalah praktisi-praktisi dari klan iblis jiwa, dasar klan pengkhianatan kalian semua, teriak Komandan Iblis Dixin yang meledak-ledak. Dengan cepat Komandan Iblis Dixin mengeluarkan energi merah gelap yang sangat mengerikan, dan tentu saja hal itu membuat Liu Ling merasa sangat terkejut. Tunggu, bagaimana mungkin dia memiliki aura dari klan iblis juga? Gumamnya pelan dan langsung menatap ke arah Komandan Iblis Dixin. Sebenarnya siapa kalian? Dari klan iblis mana kalian berasal? Maafkan kami karena tidak mengenali kalian. Kita adalah satu ras. Sekali lagi aku minta maaf karena tidak mengenali saudara satu ras. Cih, tutup mulutmu itu. Kalian semua tidak pantas menjadi saudara kami. Lalu Komandan Iblis Dixin melesat dan tiba-tiba sudah berada di hadapan Liu Ling. Dia mencengkeram leher Liu Ling serta mematahkannya, lalu menyerap esensi kehidupannya. Begitu juga dengan Komandan Iblis Fan Mo, yang telah selesai membunuh praktisi-praktisi dari klan iblis jiwa, dan setelah itu mereka berdua pun langsung menghampiri Chen Feng. Tuan, ini adalah cincin penyimpanan mereka. Chen Feng pun mengambilnya sambil berkata, semua orang yang ada di sini, aku harap kalian mematuhi akan apa yang aku ucapkan. Aku ingin kalian pergi sekarang juga dari tempat ini. Dalam 3 kali tarikan nafas, kalau kalian masih berada di sini, maka jangan salahkan aku untuk membantai kalian semua, ucap Chen Feng sambil mengeluarkan pedang dan aura membunuhnya. Dan tentu saja semua praktisi yang ada di situ menjadi ketakutan. Hanya 2 orang saja sudah mampu menghabisi praktisi-praktisi hebat dari klan iblis jiwa, bahkan hanya dengan sekali serangan, sedangkan aura membunuh dari pria berjubah itu lebih mengerikan melebihi martial sovereign. Sebaiknya kita secepatnya pergi dari sini, ucap para praktisi itu sambil melangkah pergi. Setelah mereka semua pergi meninggalkan Chen Feng dan para kelompoknya, Komandan Iblis Fan Mo pun langsung melontarkan pertanyaannya kepada Chen Feng. Tuan, mengapa kita membiarkan mereka pergi? Apakah tidak akan menjadi masalah di masa depan? Tanya Komandan Fan Mo. Untuk apa kita membuang-membuang tenaga hanya untuk menghabisi orang-orang lemah seperti mereka? Sangat melelahkan bukan? Jawab Chen Feng tersenyum tipis. Oh ya, bukankah formasi di pintu ini kalianlah yang membuatnya? Benar Tuan, jawab mereka kompak.
Kemudian Komandan Iblis Van Mo dan Komandan Iblis Dixin mengeluarkan token kepangkatan mereka untuk membuka formasi tersebut, dan benar saja, tak lama kemudian formasi itu terbuka, lalu mereka langsung masuk ke dalam dan menutupnya kembali dengan formasi tersebut. Sesampainya di dalam, Chen Feng pun kembali bertanya kepada Komandan Iblis itu, "Apakah kalian berdua ada masalah dengan orang-orang dari klan Iblis Jiwa?" Tanya Chen Feng. "Benar Tuan, mereka termasuk para pengkhianat yang telah menyerang Dewa Iblis Asura. Di dalam ras Iblis, Tuan Asura lah yang terkuat, dan di bawah Tuan Asura, ada klan Iblis Darah. Setelah itu klan Iblis Jiwa, mereka sama-sama mengkhianati Tuan Asura, padahal Tuan Asura sangat baik kepada klan mereka," jawab kedua Komandan Iblis itu. "Memang baik saja tidak cukup, di dunia yang kejam ini lebih bagus tidak memiliki hati yang baik karena banyak orang-orang licik di dunia ini. Suatu hari nanti aku pun ingin pergi ke alam atas, ada beberapa hutang yang harus aku tagih di sana," ujar Chen Feng sambil mengepalkan tinjunya. "Ternyata Tuan juga mempunyai dendam dengan orang-orang di alam atas. Sebenarnya apa identitas Tuan ini?" tanya kedua Komandan Iblis itu. "Siapa aku? Aku hanyalah manusia biasa yang telah dizalimi oleh dunia yang kejam ini, dan aku pernah berjanji jika aku akan menjadi iblis untuk membunuh dewa-dewa yang tidak memberikanku keadilan dalam hidupku ini. Sudahlah. Tidak penting menceritakan tentang diriku, sekarang tunjukkan di mana letak dari mayat Dewa Iblis Asura itu," tanya Chen Feng. "Ayo Tuan, ikut kami, karena kita sudah dekat dengan tempat itu." Lalu Komandan Iblis Van Mo dan Dixin membuat segel di tangan mereka sehingga dinding batu yang ada di depan mereka terbuka lebar. Dari dalam ruangan itu berhembus angin yang sangat dingin mencekam, aura penindasan pun merembes keluar. "Aura yang sangat bagus," gumam Chen Feng. "Itu adalah aura yang berasal dari kedua saudara kami yang lain Tuan. Ayo masuklah Tuan, kita sudah semakin dekat." Mereka pun melangkah masuk lebih dalam ke arah ruangan itu. Aura hitam pekat tamoat menyelimuti ruangan itu, menjadikan nafas terasa berat. Chen Feng yang dapat merasakan hal tersebut pun tertawa tipis. Ketika mereka berhenti di sebuah dinding, kedua komandan pun berkata kepada Chen Feng, "Tuan, di balik batu inilah jasad dari Tuan Dewa Iblis Asura berada. Kalau begitu, bukalah," ucap Chen Feng memerintahkan. Lalu kedua komandan itu pun membuat segel di tangannya dan detik kemudian, pintu mulai terbuka. Angin yang keluar dari dalam ruangan itu semakin kuat, aura yang semakin menindas bertambah kuat terasa. "Van Mo, Dixin, mengapa kalian terlalu lama? Aku pikir kalian telah mati. Aku sudah lama tidak merasakan aura kalian berdua," ucap suara-suara yang menggema di dalam ruangan itu. "Maafkan kami berdua Saudara Ma, dan Saudara Jie, ada hal yang panjang jika harus diceritakan, tapi kami telah membawa seseorang bersama kami. Ayo Tuan masuklah," panggil Komandan Iblis Van Mo kepada Chen Feng. Setelah itu Chen Feng melangkah masuk ke dalam ruangan itu, dan cahaya-cahaya api mulai hidup kembali ketika Chen Feng sudah berada di dalam ruangan tersebut. Ini Tuan Iblis Dewa Asura," ucap kedua sosok suara itu yang seakan tak percaya dengan apa yang mereka lihat dan juga rasakan. Bab 81, Chen Feng mendapatkan pedang warisan. Mereka pun melesat turun untuk memberikan hormat kepada Chen Feng. "Tuan, bawahan menghadap," ucap kedua sosok itu. "Kalian, siapa kalian?" tanya Chen Feng merasa heran. Kemudian Komandan Iblis Dixin pun langsung menjelaskan kepada kedua saudaranya tentang siapa sebenarnya Chen Feng itu. Setelah dijelaskan akhirnya mereka berdua mulai mengerti dengan penjelasan dari Komandan Iblis Dixin. Lalu mereka pun langsung memperkenalkan diri kepada Chen Feng. "Tuan, saya adalah Komandan Iblis Api Mayong, dan saya adalah Komandan Iblis Kegelapan Jisa. Kami berdua menghadap kepada Tuan Asura," ucap mereka berlutut di depan Chen Feng. "Hei, bangkitlah kalian berdua. Aku bukanlah Tuan kalian Asura, namaku adalah Chen Feng," jawab Chen Feng. "Tapi Tuan telah menerima esensi kehidupan dari Dewa Iblis Asura dan semua klan iblis di alam atas sana pasti dapat mengetahuinya," jelas Komandan Iblis Mayong. "Benar dengan apa yang dikatakan oleh Saudara Ma Tuan, sekarang Tuan adalah pewaris dari Dewa Iblis Asura, dan Anda memiliki darahnya, jadi kami akan tunduk dan patuh kepada Tuan," ucap Komandan Iblis Jisa menimpali. Lalu keempat Komandan Iblis itu bersujud memberi hormat kepada Chen Feng, dan Chen Feng yang melihat hal itu pun merasa tidak enak. "Hei, apa yang kalian lakukan? Dewa Iblis Asura adalah seorang Dewa Iblis, dan aku bukanlah apa-apa dibandingkan dengannya. Tapi Tuan telah dipercaya untuk menjadi pewarisnya,
dan kami berempat akan memastikan untuk melindungi Tuan sampai Tuan menjadi penguasa di dunia iblis lagi dan karena Anda adalah penerus dari Tuan Asura, maka Andalah yang akan menjadi Tuan bagi pedang iblis pemusnah Dewa Tuan. Benar Tuan, dan karena kejadian akhir-akhir ini, kami berinisiatif untuk menyelimuti menggunakan pedang kami Tuan. Setelah itu Komandan Iblis Mayong dan Danjisa membuka tabir yang mereka gunakan untuk menyelimuti pedang itu dan setelah terbuka, tampaklah sebuah pedang besar, dan seperti telah melihat orang Yabek dia kenali, pedang itu pun langsung menyala merah gelap dan bergetar hebat. Ternyata pedang ini mengenali Tuan sebagai Tuan baru untuknya. Lalu Chen Feng pun mulai memandangnya hingga tiba-tiba saja Chen Feng merasakan getaran yang cukup hebat ketika berdekatan dengan pedang itu, hingga tak lama kemudian, pedang itu pun tercabut dari tanah dan melayang mengitari Chen Feng. Seperti anak kecil yang telah bertemu dengan orang tuanya, Chen Feng pun merasa akrab dengan pedang itu, dipegangnya pedang itu dengan perasaan sayang, dan saat Chen Feng dengan pedang itu bersentuhan, kekuatan mereka pun langsung menyatu dengan begitu mengerikan, lalu Chen Feng menebaskan pedang itu ke dinding batu dan boom, dinding batu itu hancur bahkan ruangan yang lantainya mereka duduki pun juga ikut hancur sampai keluar dari reruntuhan itu. Daya hancur yang sangat menakjubkan, ucap Chen Feng terpesona. Kemudian Chen Feng memandangi pedang yang sedang ia pegang itu, lalu sinar-sinar merah gelap masuk meresap ke dahi Chen Feng, dan tak lama terekamlah masa-masa kejayaan Dewa Iblis Asura bersama pedang itu, dan beberapa teknik dari pedang itu juga mulai terlihat di benak Chen Feng. Ternyata pedang ini sedang memberitahuku tentang kenangannya bersama Dewa Iblis Asura, gumam Chen Feng. Setelah beberapa lama Chen Feng memahami teknik-teknik dari pedang itu, lalu Chen Feng mengajak 4 komandan iblis untuk keluar dari tempat tersebut. Ayo kita keluar dari tempat ini, ajak Chen Feng sambil melangkah. Dan ketika Chen Feng sudah berada di luar reruntuhan, ia bertemu dengan lebah-lebah Ki pencari informasi. Kamu lebah kecilku, apa yang ingin kau beritahu kepadaku? Tanya Chen Feng. Kemudian Chen Feng memegang tubuh lebah kecil itu, dan dia langsung memasang wajah yang sangat marah. Kurang ajar, ada yang telah mengganggu teman-temanku, kata Chen Feng meradang. Siapa mereka Tuan yang berani mencari masalah, biar kami yang menghabisi mereka. Ya sudah ayo kita ke sana, yang terpenting kita harus menyelamatkan mereka, ucap Chen Feng sambil melesat ke langit. Setelah beberapa saat Chen Feng dan para rombongannya pun akan segera tiba, lalu Chen Feng memutuskan untuk turun. 4 komandan pun bertanya kepada Chen Feng, Tuan kenapa kita turun di sini? Bukankah energi besar yang sedang berkumpul ada di sebelah sana? Tanya Komandan Fan Mo. Tidak apa-apa, mulai dari sini kita harus berjalan kaki, dan ingat tekanlah aura kalian agar orang-orang itu tidak bisa melihat tingkat kultivasi kita, ucap Chen Feng memperingatkan. Dan satu hal lagi, kalau ada yang membuat masalah kepada kita, jangan beri ampun, bunuh di tempat, jelas Chen Feng lagi. Baik Tuan, tapi bagaimana dengan teman-teman Tuan? Tanya Dixin. Kita jangan terlalu mencolok untuk menolong mereka, aku tidak ingin di masa depan mereka menanggung akibat karena tindakan kita, karena mereka hanya berasal dari tempat yang terpencil, tidak banyak orang kuat di sana, jadi ketika hanya serangan yang mengancam jiwa mereka barulah kita akan membantu mereka semua, ayo kita menuju ke sana, ajak Chen Feng dan mereka pun langsung mengikuti Chen Feng dari belakang. Bab 82, Chen Feng yang tidak main-main. Kini Chen Feng dan para kelompoknya mulai berjalan menuju ke lokasi, hingga beberapa jam kemudian mereka sudah tiba di tempat para fraksi-fraksi berkumpul, dan semua mata mulai memandang ke arah mereka, karena mereka sangat asing dengan kehadiran dari kelompok Chen Feng. Dari klan mana mereka itu? Mengapa ketika di kerajaan Tianshu kita tidak melihat keberadaan mereka? Ucap para klan saling bertanya. Bahkan dari salah satu klan ada yang berani untuk menghalangi perjalanan mereka, siapa kalian? Berasal dari mana kalian semua? Kenapa kalian harus menggunakan topeng dan juga jubah? Apakah kalian ingin menakuti orang-orang di sini dengan penampilan kalian yang seperti ini? Tanya orang itu dengan sangat berani. Dan semua orang yang mendengarnya langsung tertawa mengejek ke arah kelompok Chen Feng. Sedangkan Chen Feng yang tidak senang dengan ejekan dari mereka semua pun langsung melesat seperti kilat lalu meraih, serta mencengkram leher orang tersebut yang berani bertanya kepada kelompoknya. Orang itu pun kaget dan tidak bisa menghindar, bahkan fraksi-fraksi dari klan besar yang ada di situ tidak dapat menyadari pergerakan Chen Feng. Kau terlalu banyak bicara, krek, terdengar suara tulang yang patah di telinga mereka semua,
dan Chen Feng lah yang sudah mematahkan leher dari pria tersebut. Mendapati satu orang temannya mati, teman-teman yang lain langsung melesat ke arah Chen Feng dengan niat ingin membunuh. Chen Feng lalu membuang orang yang telah dia bunuh sampai mati itu ke arah teman-temannya yang hendak menyerang dirinya, hingga akhirnya mayat itu menghantam ke beberapa temannya sendiri. Sedangkan teman-temannya yang lain mulai membantu para temannya yang sudah terjatuh karena tertabrak oleh mayat teman mereka sendiri. "Kurang ajar kau, kami akan membunuhmu," teriak para fraksi kuat dengan sangat marah. Di keramaian itu banyak sekali para fraksi yang lain yang mulai berbisik untuk Chen Feng. Berani sekali orang-orang itu memprovokasi para fraksi dari Serikat Hitam. "Cari mati anak itu," ucap orang-orang yang ada di sekitar mereka. "Hei kalian bertujuh, habisi siapa saja yang berani mencari masalah denganku," ucap Chen Feng kepada para komandan dan juga anak buahnya. "Baik Tuan." Bawahan mendengar perintah dari Tuan, jawab mereka dengan kompak. "Ingat, lakukan dengan cepat." Setelah itu Chen Feng pun terus berjalan ke depan, sedangkan para fraksi-fraksi itu mulai menatap kelompok Chen Feng dengan tatapan yang sangat tajam. "Benar-benar merasa hebat kalian semua, sekarang rasakanlah kekuatan dari kami." Hiat, lalu semua fraksi dari Serikat Hitam menyerang para komandan dan juga ketiga boneka milik Chen Feng. Tapi hanya dalam sekelebatan saja mereka semua langsung mati. 4 komandan iblis itu menyeringai aneh. "Hanya dengan kekuatan seperti itu, berani sekali kalian semua mengganggu tuanku," ucap mereka. Qinyu, yang tidak ikut menyerang merasa ngeri, kakinya bergetar sampai tidak bisa digerakkan. Semua orang-orang di reruntuhan itu pun tercengang, bahkan para fraksi dari klan besar yang lain tidak percaya, melihat apa yang baru saja terjadi. "Mereka membunuh hanya dengan satu kali serangan," gumam mereka. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah, ketika mereka melihat keempat orang itu tampak menghisap mayat-mayat itu sampai menjadi kering kerontang, lalu keempat komandan iblis pun berteriak. "Siapa lagi di antara kalian yang ingin membuat masalah dengan tuan kami? Majulah segera, dan kami tidak segan-segan untuk membunuh kalian semua," ucap komandan iblis Fanmo. Mendengar perkataan yang menantang itu, para fraksi dari klan besar pun merasa marah, dan salah satu di antaranya adalah fraksi dari Paviliun Bintang, dengan tetuanya yang bernama Guchang. "Apa tidak terlalu arogan dengan menantang semua orang yang ada di sini?" ucap Guchang tidak suka. Namun tanpa Guchang sadari, bahkan semua orang yang berada di dekatnya pun tidak menyadarinya, bahwasanya Chen Feng sudah berada di sampingnya dan meraihnya dengan kuat. "Aku bukannya arogan, tapi akan tetapi kalau kalian semua mau mencobanya, mari kita buktikan perkataan dari para bawahanku, kalau kami bisa memusnahkan kalian semua," ucap Chen Feng sambil menepuk-nepuk pundak Guchang. Sungguh Guchang benar-benar merasa sangat terkejut, bahkan tubuhnya tiba-tiba menjadi terdiam kaku. Tidak hanya Guchang saja, bahkan para fraksi yang lain dari klan besar yang berada di situ pun sangat terkejut, karena lagi-lagi Chen Feng dapat bergerak tanpa mereka sadari. Dia adalah para fraksi yang berasal dari rawa kematian, ucap Nanggong Lai dari kamar dagang Tiansu. Semua orang lagi-lagi dibuat terkejut dengan ucapan yang keluar dari mulut Nanggong Lai. "Tuan Nanggong Lai, apa yang kau katakan?" tanya para fraksi dari klan Iblis Darah. "Benar, para fraksi hebat itu memang berasal dari dalam rawa kematian. Aku melihatnya sendiri kalau mereka keluar dari rawa kematian itu. Kalau kalian tidak percaya, maka tanya kepada mereka semua," jawab Nanggong Lai sambil menunjuk ke arah orang-orang yang ada di belakangnya, dan orang-orang yang ditunjuk oleh Nanggong Lai mengiyakan apa yang dikatakan oleh Nanggong Lai. "Apa benar jika mereka semua berasal dari tanah terlarang ini? Memang ilmu mereka sedikit aneh, tapi apa mungkin itu terjadi? Apa mereka sudah menjadi abadi? Pasalnya tanah terlarang ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, bagaimana mungkin ada orang yang bisa hidup sampai ribuan tahun?" tanya para fraksi-fraksi hebat tersebut yang mulai berbincang dengan perasaan heran. "Kalian semua tidak perlu berpikir yang macam-macam. Oh ya, aku peringatkan untukmu orang tua, jangan berbuat sesuatu yang nanti pada akhirnya akan kau sesali," ucap Chen Feng menimpali sambil menepuk-nepuk pundak dari orang itu lagi. Namun wanita bercadar yang berada tak jauh darinya mulai melihat ke arah Chen Feng yang memakai topeng dan juga jubah. Dia merasa sedikit familiar, karena di hatinya dia merasa seperti pernah berjumpa dengan aura ini. "Sepertinya aku pernah merasakan auranya," gumam wanita bercadar putih itu yang bernama Qiansui. "Tapi di mana? Kenapa aku tidak bisa mengingatnya?" ucapnya lagi. Lalu Qiansui pun mulai maju dan berkata kepada Chen Feng, "Tuan, lepaskanlah tuan itu,
bukankah akan merepotkan nantinya, kalau mereka semua akan menyerang Tuan? Ucap Qian Sui. Kemudian Chen Feng pun menjawab perkataan dari wanita bercadar putih itu. Memang akan merepotkan, tapi aku tidak akan membiarkan siapapun menghina diriku. Qian Sui langsung terdiam setelah mendengar jawaban dari perkataan Chen Feng, dan dia pun kembali bergumam di dalam hatinya. Benar, ini dia, pancaran aura ini adalah miliknya, tapi kenapa dia tidak bergabung dengan orang-orang dari Tanah Lima Kerajaan, ucapnya yang sudah mengenali Chen Feng. Melihat pancaran mata Qian Sui, Chen Feng pun menyadari bahwa wanita itu pasti sudah mengenali dirinya. Sial, sepertinya dia telah mengenali siapa aku, sepertinya wanita itu bukanlah wanita sederhana, gumam Chen Feng di dalam hati. Setelah itu Qian Sui kembali bertanya kepada Chen Feng. Tuan, mohon Tuan mau mendengarkan permintaan saya. Bab 83, Kemarahan Komandan Iblis Asura. Sambil berpikir Chen Feng pun menyetujui apa yang dikatakan oleh Nona Qian Su itu. Setelah itu Chen Feng melangkah pergi, dan berpapasan dengan Nona Qian Su, hingga akhirnya Nona Qian Su mulai berkata dengan pelan. Jangan bertindak gegabah, ingatlah orang-orang yang pernah pergi bersamamu, apakah kamu tidak menyayangi mereka? Kamu memang kuat, tapi kamu tidak akan bisa selamanya melindungi mereka semua. Chen Feng yang mendengar perkataan Qian Su kemudian menjawabnya, kalau begitu, bagaimana kalau aku meminta pertolongan dari Nona Qian Su untuk melindungi mereka semua? Aku akan sangat berterima kasih kalau Nona mau melakukannya, dan di masa depan aku pasti akan membalas perbuatan baikmu itu. Baiklah, aku akan melakukan yang kau minta, tapi ingat, jangan bertindak berlebihan yang akan dapat mengancam keselamatan nyawamu, ujar Qian Su mengingatkan kembali. Oh, sepertinya kau mengkhawatirkan diriku ini. Kalau begitu aku mengucapkan terima kasih sekali lagi. Chen Feng lalu melanjutkan langkahnya keluar dari pintu reruntuhan itu, hingga detik kemudian. Hei Tuan, jangan kau kira kau tidak terkalahkan di sini, ucap seseorang yang mendekati Chen Feng. Kami dari orang-orang dari klan Iblis Darah tidak takut dengan ancamanmu itu, kita berada di sini untuk bersaing mendapatkan sesuatu yang ada di dalam tanah terlarang ini. Jadi Anda jangan terlalu arogan, kami tidak percaya jika bahwa Anda adalah penghuni dari tanah terlarang ini, ucap orang itu lagi dengan tampang yang sangat menantang. Mendengar perkataan dari pria itu keempat komandan iblis langsung melesat ke arah orang itu dengan niat membunuh yang sangat mengerikan. Orang-orang iblis darah kalian adalah pengkhianat, kalian semua harus mati di sini, ucapnya berteriak. Chen Feng yang melihat hal itu pun langsung mengangkat sebelah tangannya, dan menghentikan apa yang akan keempat komandan iblis itu lakukan. Melihat isyarat itu keempat komandan iblis pun berhenti tepat di belakang Chen Feng sambil bertanya. Tuan, mengapa Anda menghentikan kami? Mereka adalah biang keladi atas insiden ribuan tahun yang lalu dan karena insiden itu Tuan tubuh Anda hancur dan mati. Hanya tersisa esensi yang lemah saja, dan sekarang Anda sudah bangkit, tapi mengapa kita tidak menghabiskan mereka? Tanya keempat komandan iblis itu dengan emosi yang sudah berapi-api. Lalu klan kita, klan iblis Asura hilang dari alam atas, bahkan kita tidak tahu nasib dari keluarga dewa-dewa atau bahkan rakyat-rakyat klan iblis Asura. Kita tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah musnah semuanya, kita tidak mengetahuinya Tuan, ucap komandan iblis Fan Mo menimpali. Mendengar perkataan dari empat komandan iblis itu, orang-orang yang berada di situ menjadi terperangah, tanpa terkecuali Qian Su. Klan Iblis Asura, dalam catatan kuno klan iblis ini adalah klan iblis yang suka membunuh. Maka klan ini dijatuhi hukuman dari para dewa dengan cara membunuh mereka dan juga menyegel agar jiwa dari sang pemimpin mereka yaitu Dewa Iblis Asura tidak akan bisa bangkit kembali, gumam Qian Su di dalam hatinya. Lantas anak itu, siapa dia sebenarnya? Apakah dia adalah Dewa Iblis Asura yang baru saja bangkit? Gumam orang-orang yang ada di belakangnya. Mendengar hal itu orang-orang iblis darah langsung tertawa terbahak-bahak. Haha, ternyata masih ada sisa-sisa dari kalian rupanya, seharusnya kalian jangan pernah muncul kembali. Lebih baik bersembunyi seperti yang pernah kalian lakukan sebelumnya, ucap mereka mengejek keempat komandan itu langsung tersulut emosi setelah mendengar perkataan dari para klan iblis. Kurang ajar kalian semua, teriak empat komandan iblis dan langsung mengeluarkan aura kekuatan milik mereka. Gemuruh dari kekuatan yang menyebabkan angin badai yang datang dengan mengerikan. Menanggapi hal ini klan iblis darah tidak gentar sedikit pun, mereka pun mengeluarkan energi kekuatan mereka. Aura dari kekuatan dari klan iblis darah pun ikut melonjak dan dapat mengimbangi energi kekuatan dari keempat komandan iblis.
Oh, ternyata mereka mempunyai teknik menekan ranah. Benar-benar merepotkan, ucap Chen Feng. Namun ketika pertarungan akan pecah, tiba-tiba saja sebuah lubang muncul dengan aroma kekuatan yang sangat mulia yang keluar terpancar dari dalam lubang hitam itu. Ini adalah aroma dari buah keabadian, mengapa bisa ada di tempat seperti ini? Ucap para tetua dari klan-klan besar yang mengawal mereka. Orang-orang dari klan iblis pun mulai menyadari akan hal itu, begitu juga dengan keempat komandan dan mereka pun mulai mendekati Chen Feng. Tuan, ini adalah buah dewa, kata komandan iblis Fanmo. Apa itu buah dewa? Tanya Chen Feng. Buah dewa keabadian adalah pondasi bagi para praktisi untuk melakukan tahap pertama dari kehidupan abadi, jelas komandan iblis Fanmo. Pantas saja para praktisi dari klan iblis darah langsung menghentikan gerakan mereka dan fokus memandang lubang hitam itu, ucap Chen Feng. Kemudian para praktisi dari klan iblis darah langsung melesat ke arah lubang hitam itu, dan ikuti oleh para praktisi-praktisi yang lainnya. Bab 84, bertemu dengan kelompok 5 kerajaan. Melihat para praktisi-praktisi hebat mulai menuju ke lubang hitam itu, membuat keempat komandan iblis menatap ke arah Chen Feng, lalu mereka pun bertanya kepada Chen Feng. Tuan, apakah kita tidak masuk ke sana juga? Sabarlah, tidak mungkin buah dewa itu gampang untuk didapatkan, jawab Chen Feng dengan tenang. Hingga tak lama kemudian, semua orang-orang bersama para praktisi hebat dari semua klan sudah pergi untuk masuk ke dalam lubang hitam itu, hingga menyisakan orang-orang dari tanah 5 kerajaan saja dan sekte pedang surgawi yang hanya terdiri dari Qian Su yang masih setia berdiri di dekat kelompok Chen Feng. Sedangkan teman-teman Qian Su yang lainnya sudah ikut masuk ke dalam lubang hitam itu, lalu orang-orang dari tanah kelima kerajaan pun datang untuk mendekati Chen Feng, terutama senior Long yang telah mengenali Chen Feng. Hei anak muda, ternyata selama 2 tahun berada di tanah terlarang ini kau telah menjadi lebih kuat ya? Tanyanya sambil tertawa. Chen Feng juga ikut tertawa, dan dia mulai melepaskan topeng dan juga jubah yang dia kenakan. Penampilannya yang baru membuat dirinya semakin berubah, apalagi dengan pakaian yang baru dan juga gaya rambut yang baru menjadikan Chen Feng bertambah tampan sehingga orang-orang dari 5 kerajaan pun tidak dapat mengenali dirinya. Seniornya Long, Anda terlalu memuji, jawab Chen Feng tersenyum. Siapa pria yang sedang berbicara dengan senior Long saat ini? Tanya para jenius-jenius muda dari tanah 5 kerajaan. Bahkan Qian Su pun menatap heran ke arah Chen Feng, dan bergumam di dalam hatinya. Pemuda itu sudah berubah drastis dari awal pertama kali kami bertemu, ucap Qian Su. Sedangkan si Jian yang merasa sudah sangat penasaran pun langsung melangkah untuk mendekat ke samping senior Long. Guru Long, siapakah pemuda ini? Tanya si Anji. Chen Feng yang mendengar pertanyaan dari temannya tersebut pun langsung tersenyum sambil menyapa mereka semua. Temanku si Jian, Lin Xi, Wu Dao dan Ren Su, selama 2 tahun berada di tanah terlarang ini kekuatan kalian semua menjadi meningkat pesat, dan kalian layak menjadi penerus di tanah 5 kerajaan. Oh ya, apakah kalian tidak mengenali siapa aku? Walaupun di masa lalu kita tak cukup dekat, tapi apakah mungkin jika kalian semua tidak dapat mengenaliku? Tanya Chen Feng dengan heran. Mendengar hal itu, mereka semua menjadi mengingat seseorang yang hanya dapat melakukan hal semacam ini. Kau adalah Chen Feng. Tanya si Jian tidak percaya. Lin Xi, Wu Dao dan Ren Su pun tertawa melihat ekspresi terkejut yang dikeluarkan oleh si Jian, dan mereka mulai tertawa bersama-sama begitu juga dengan Chen Feng, yang ikut tertawa ketika melihat reaksi mereka. Haha, benar ini aku adalah Chen Feng, iya senior Long. Selama kalian berada di tanah terlarang ini, apakah ada yang mengganggu kalian semua? Tanya Chen Feng kepada senior Long. Tidak Chen Feng, kami semua baik-baik saja, tapi apa maksud dari semua ini? Ucap senior Long. Senior, ceritanya cukuplah panjang, jadi tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Dan kalian cepatlah menjadi kuat, dan di masa depan kalian semua harus lebih kuat dari orang-orang yang berada di sini. Terutama dari klan-klan di domain tengah ini, karena kalau kalian tidak menjadi semakin kuat, tanah 5 kerajaan akan selalu terhina derajatnya. Lin Xi, Wu Dao, Ren Su dan si Jian, kalian adalah jenius-jenius muda dari tanah 5 kerajaan, dan aku akan memberikan sesuatu untuk kalian berempat, ucap Chen Feng sambil memberikan gulungan-gulungan kitab seni bela diri tingkat langit jarahan Chen Feng dari orang-orang yang telah dia habisi. Chen Feng ini adalah barang-barang yang sangat berharga, ucap mereka berempat merasa terkejut. Tidak masalah,
Kita berasal dari tanah yang sama, jadi tidak ada yang salah kalau aku memberikannya kepada kalian. Aku hanya ingin di masa depan nanti, kalian sudah harus membuang sifat jelek kalian karena semua itu tidak menguntungkan sama sekali, ucap Chen Feng memberikan sedikit nasihat. Dan untukmu senior, aku memberikan kitab suci seni bela diri tertinggi ini kepadamu. Agar senior dan Raja Langit Utara bahkan orang-orang di Tanah Lima Kerajaan dapat mempelajarinya, tapi syarat untuk mempelajarinya harus ada pada tingkat 7 puncak ranah Martial King, agar nantinya waktu menerobos ranah Martial Sovereign, kalian semua memiliki kekuatan untuk menahan kesengsaraan guntur kalian masing-masing. Semoga dengan ini, di masa depan Tanah Lima Kerajaan menjadi wilayah yang dihormati oleh para praktisi-praktisi kuat manapun, ujar Chen Feng dengan tersenyum senang. Kami mengucapkan ribuan terima kasih Chen Feng, karena semua jerih payahmu telah kau berikan kepada kami, ucap semua orang-orang dari Tanah Lima Kerajaan. Sudah, sekarang kalian harus segera masuk ke dalam lubang hitam itu. Mana tahu selain buah dewa masih banyak harta dan pusaka tingkat langit yang ada di dalamnya, ujar Chen Feng kepada mereka. Baiklah, kalau begitu kami semua permisi Chen Feng, jawab Senior Long. Lalu Senior Long memimpin orang-orang dari Tanah Lima Kerajaan itu untuk masuk ke dalam lubang hitam, dan ketika mereka sudah melangkah Rensu pun bertanya kepada Guru Long. Guru, kenapa kita tidak pergi bersama Chen Feng saja? Rensu, kau ini tidak mengerti juga, Guru dan Chen Feng sudah memikirkannya sebelum masuk ke dalam tanah terlarang ini. Chen Feng tidak ingin semua tindakan yang dia lakukan akan berimbas kepada kita bahkan Tanah Lima Kerajaan, karena dia tahu, kalau dia tidak mungkin bisa melindungi kita setiap waktu, ada beberapa masalah yang harus dia kerjakan di masa depan, yang tidak memungkinkan untuk dirinya tinggal di Tanah Lima Kerajaan, jadi sekarang kau bisa mengerti bukan maksud dan tujuan Chen Feng, yang tidak bisa pergi bersama kita, bahkan dia harus menyamar agar dia bisa melindungi kita, jelas Senior Long kepada Rensu. Mendengar hal itu Rensu dan yang lainnya langsung terdiam tapi mulai mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh Guru Long Time susah. Sedangkan Chen Feng, yang melihat kepergian para kelompoknya mulai tersenyum senang hingga tak lama kemudian dirinya mulai menatap ke arah samping, yang dimana masih berdiri tegak seorang wanita bercadar putih yang tak lain adalah Qiansu. Chen Feng memberinya sebuah teknik yang cocok untuk wanita itu. Ini aku memberikannya kepadamu sebagai imbalan karena kau telah menjaga keselamatan kelompok tanah dari 5 kerajaan. Tidak perlu, aku tidak menginginkannya, jawab Qiansu. Tapi Chen Feng tidak mendengarkan perkataan wanita itu dan langsung memberikan gulungan itu kepadanya. Terimalah, ini sangat berguna untukmu di masa depan, ucap Chen Feng. Bab 85, Menggoda Nona Qiansu. Jika kau bisa mempelajarinya kau akan memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan menjadi yang terkuat ketika kau sudah mencapai ranah marsial. Sovereign, ucap Chen Feng kepada Qiansu. Memangnya jenis latihan seperti apa ini? Tanya Qiansu penasaran. Teknik ini bernama tarian pedang penghancur langit. Teknik ini sangat hebat di masa kejayaannya, bahkan bisa mengguncang surga, jelas Chen Feng. Dan ini bawalah mereka bertiga, mereka adalah bawahanku, kata Chen Feng menunjuk arah bonekanya. Untuk apa aku harus membawa mereka bertiga? Tanya Qiansu heran. Tentu saja untuk melindungimu, aku tidak ingin kulitmu yang halus itu menjadi tergores. Kau tidak inginkan jika aku berbuat gegabah karena membunuh orang yang telah membuatmu terluka. Maka bawalah mereka, ketiga boneka iblis ini akan melindungimu untuk menggantikanku, ucap Chen Feng menggoda Qiansu. Apa maksudmu? Tanya Qiansu dengan wajar bersemu merah di balik cadar yang menutupi wajahnya. Maksudku, karena kau telah bersedia melindungi keluargaku dari Tanah Lima Kerajaan makanya aku juga harus melindungimu, jawab Chen Feng dengan kikuk. Lalu pandangan Chen Feng mulai mengarah ke arah tiga boneka iblis dan berkata kepada mereka. Kalian bertiga, lindungilah Qiansu seperti kalian melindungiku, dan ikutilah perintahnya seperti kalian mengikuti perintah dariku, ucap Chen Feng dengan tatapan yang tegas. Setelah itu Chen Feng kembali menoleh kepada Qiansu kembali, sambil berkata, pergilah sekarang juga, dan ingat berhati-hatilah kau Qiansu. Qiansu yang mendengar perkataan Chen Feng pun lalu menjawabnya. Kau juga harus berhati-hati Chen Feng, jangan melakukan tindakan yang dapat merugikan dirimu Chen Feng. Setelah itu Qiansu pun melangkah pergi untuk masuk ke dalam lubang hitam itu diikuti oleh ketiga boneka iblis. Keempat komandan yang melihat kepergian Qiansu pun ikut berkata, Nyonya harus menjaga diri, kalau tidak tuan kami tidak akan tenang.
Mendengar hal itu Qiansu semakin memerah wajahnya, dan jantungnya juga bertambah berdegup dengan cepat, sedangkan Chen Feng dia juga merasa salah tingkah. Sudah-sudah, jangan menggodanya lagi, ucap Chen Feng. Tuan, jangan menyia-nyiakan nyonya, kalau tidak Tuan akan menyesal nantinya. Sudahlah, jangan dilanjutkan lagi, kita harus segera masuk ke dalam sana juga. Setelah melihat rombongan Qiansu telah masuk ke dalam lubang hitam itu, Chen Feng pun memimpin mereka berempat untuk memasuki lubang hitam itu juga. Tak lama kemudian, mereka pun sudah berada di dalam tanah yang sejuk di balik lubang hitam itu, di hadapan ramai-ramai dari domain tengah. Chen Feng yang sudah memakai topeng dan jubah kembali memperhatikan ke sekeliling. Apakah itu yang dinamakan pohon dewa? Tanya Chen Feng. Benar Tuan, itu adalah pohon dewa yang hanya tumbuh di lembah surga di alam atas Tuan. Tapi mengapa pohon itu bisa tumbuh di sini kami tidak tahu Tuan, jawab Komandan Fan Mo. Iya, tapi kelihatannya buah-buah itu belum matang, dan lagi masih ada penghalang yang menyelimuti area pohon dewa itu, dan aliran air itu cukup aneh. Ada aura membunuh yang mengerikan yang terpancar dari air itu, ujar Chen Feng menjelaskan. Lantas apa yang harus kita lakukan Tuan? Tanya Komandan Iblis Dixin. Dengan menggunakan kekuatan jiwanya, Chen Feng mulai mendeteksi keadaan di sekitar, lalu Chen Feng menyadari ada sesuatu di arah kanannya yang lumayan jauh masuk ke dalam lorong-lorong. Ayo ikuti aku, ajak Chen Feng kepada keempat komandannya. Baik Tuan, jawab mereka serempak sambil mengikuti Chen Feng yang sudah melesat ke dalam lorong-lorong itu. Qiansu yang melihat Chen Feng pergi bersama keempat komandannya pun melirik ke arah mereka. Dan Chen Feng yang mengetahui hal itu langsung berkata melalui transmisi suara yang masuk ke telinga Qiansu dan hanya ia saja yang dapat mendengarnya. Tidak perlu khawatir, aku memiliki urusan di dalam sana, ucap Chen Feng. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Tanya Qiansu gengsi. Lalu Chen Feng pun terus masuk ke dalam lorong-lorong itu. Chen Feng menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat ruangan-ruang yang jauh darinya. Tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa, sampai akhirnya tiba pada suatu tempat, ada sebuah suara yang memanggil dirinya. Chen Feng pergilah ke arah timur. Chen Feng yang mendengar hal itu pun merasa terkejut. Siapa yang baru saja berbicara? Tanya Chen Feng kepada keempat komandan iblis, apakah kalian mendengar suara orang yang memanggilku? Tanya Chen Feng lagi. Tidak Tuan, kami tidak mendengar apapun. Jawab Komandan Iblis Fan Mo, jadi siapa yang telah memanggilku dan memberikanku petunjuk? Chen Feng cepatlah ke arah timur, ucap suara itu lagi yang didengar olehnya. Chen Feng pun merasa sedikit bingung, tapi dia tetap mengikuti suara itu untuk menuju ke arah timur, namun mereka menemui jalan buntu, karena di depan mereka hanya ada dinding batu, lalu suara itu kembali berkata. Sentuhlah dinding ini, dengan persepsi spiritualmu, perintah suara itu. Chen Feng pun meletakkan tangannya ke dinding itu sambil mengeluarkan persepsi spiritualnya dan kering, tiba-tiba Chen Feng menghilang dan muncul di suatu tempat yang indah. Banyak tumbuh-tumbuhan serta tanaman hijau tidak seperti ruangan-ruangan sebelumnya yang hanya ada bebatuan yang gelap. Keempat komandan iblis pun merasa heran dan terkejut, melihat tuan mereka telah menghilang tepat di depan mata mereka. Tuan, di mana kau? Teriak mereka panik, merasa tidak mendengar jawaban. Keempat komandan iblis itu mencoba untuk menghancurkan dinding batu tersebut, akan tetapi hasilnya tidak ada, bahkan dinding itu tidak mempan dipukul dan masih utuh tanpa tergores sedikit pun. Lalu komandan iblis Dixin berkata, mungkin Tuan berada di alam buatan dari tanah terlarang ini, sebaiknya kita menunggu saja di sini. Aku yakin dengan kekuatan Tuan sekarang, tidak akan terjadi apa-apa dengan dirinya, kata komandan iblis Dixin. Sedangkan Chen Feng yang berada di tempat begitu luas dan indah itu mulai menelusuri tempat tersebut. Dia melihat ada sebuah air terjun yang di bawahnya terdapat sebuah kolam yang memiliki aura yang begitu murni. Bab 86, Perubahan Lingling. Chen Feng dibuat terpaku dengan keindahan tempat yang sedang dia pijak saat ini, bahkan hanya dengan berada di dekatnya saja kekuatan Chen Feng serasa seperti telah dinaikkan. Lalu ular piton kecil yang bersembunyi di balik pakaian Chen Feng pun keluar dan melesat masuk ke dalam kolam yang indah itu, hingga tak lama kemudian. Hei kamu, masuklah ke dalam kolam ini. Chen Feng yang mendengar perkataan dari suara yang memanggilnya itu pun mulai mencari suara tersebut. Suara siapa itu? Tanya Chen Feng sambil melihat ke dalam kolam. Ular piton yang dapat berbicara itu pun kembali lagi ke wujud aslinya, menjadi sebuah ular piton raksasa. Kenapa masih diam? Ayo masuklah ke dalam kolam.
karena energi yang ada di kolam ini memiliki banyak kekuatan untuk menyempurnakan jiwa. Ada jiwa yang terluka dari dalam dirimu, dan itu adalah jiwa dari Dewa Iblis Asura. Dengan berendam di dalam kolam ini maka kekuatan jiwa yang Dewa Iblis Asura miliki akan pulih dengan baik, ucap suara itu. Chen Feng yang mendengar suara tersebut pun mulai memandang ke arah ular piton raksasa dengan tatapan serius. Ling Ling, apakah kau yang telah memanggilku dan kau mengajakku berbicara? Apa ini? Sejak kapan kau bisa berbicara seperti ini, Ling Ling? Tanya Chen Feng yang merasa tidak percaya sekaligus terkejut. Namun Ling Ling hanya diam dan tidak menanggapi pertanyaan Chen Feng, dan malah kembali bertanya. Apakah kamu benar-benar tidak ingin masuk ke dalam kolam ini? Tanya Ling Ling. Chen Feng yang masih merasa bingung pun kemudian mengikuti perkataan Ling Ling untuk masuk ke dalam kolam itu, hingga setelah berendam Chen Feng merasakan energi yang sangat murni di dalamnya. Energi ini benar-benar luar biasa murni, jiwaku terasa sangat tenang, gumam Chen Feng sambil menutup kedua matanya. Hingga akhirnya Chen Feng larut dalam penyerapannya, selang beberapa waktu akhirnya Chen Feng selesai, dan ia merasakan jika kekuatannya telah naik berkaki kali lipat. Kekuatan jiwa milik Dewa Iblis Asura benar-benar sangat hebat, bahkan aku sendiri masih tidak percaya jika dia telah memilihku sebagai penerusnya, gumam Chen Feng. Setelah itu dia pun berkata kepada Ling Ling, apakah kamu sudah selesai Ling Ling? Tanya Chen Feng sambil membalikkan tubuhnya untuk melihat Ling Ling si ular piton surgawi itu yang berada di belakang tubuhnya. Dan alangkah terkejutnya Chen Feng ketika melihat seorang wanita yang sangat cantik telah berada tepat di hadapannya dengan pakaian yang setengah polos. Kedua mata Chen Feng sampai tidak berkedip ketika melihat wanita cantik tersebut, sedangkan sang wanita yang melihat tatapan Chen Feng itu pun menjadi merasa kesal. Tutup matamu, dan hilangkan pikiran kotor yang ada di dalam kepalamu itu, ucap wanita cantik itu yang memakai mahkota di atas kepalanya. Melihat Chen Feng yang tidak bereaksi atas tegurannya itu pun, membuat sang wanita menjadi kesal. Kalau kau masih menatapku dengan tatapan mesum seperti itu, maka aku akan menghajarmu dan mencongkel kedua matamu, ancam wanita cantik tersebut. Chen Feng yang mendengar ancaman dari wanita cantik itu pun, menjadi tersadar dari rasa terpesonanya, dan cepat-cepat membalikkan tubuhnya ke arah belakang. Siapa kau? Di mana Ling Lingku? Apa yang telah kau lakukan kepadanya? Jangan kira karena kau adalah seorang wanita, sehingga aku tidak berani memukulmu, aku tidak akan membiarkan siapapun itu menyakiti apa yang aku sayangi, ujar Chen Feng dengan perasaan marah. Oh, jadi kau mau memukulku? Memangnya kau siapa yang berani mengancamku seperti itu? Kata wanita itu sambil mengeluarkan energi miliknya. Jangan kau kira aku takut denganmu wanita asing? Aku tanya sekali lagi, di mana kau menyembunyikan Ling Lingku? Jika kau tidak mau memberitahuku maka aku tidak akan segan-segan kepadamu, ucap Chen Feng berteriak marah. Namun wanita itu langsung berbalik dan tidak memperdulikan pertanyaan Chen Feng, dia menuju ke sebuah batu yang ada di kolam itu, lalu dia pun berbaring di atas batu tersebut. Chen Feng yang merasakan pergerakan dari wanita itu pun langsung berbalik untuk menatap ke arah wanita asing itu, dan dia melihat jika wanita cantik tersebut telah berpakaian, dia sangat tampak cantik dengan gaun putih yang dia kenakan. Chen Feng mencoba menghilangkan rasa terpesonanya, dan dia kembali bertanya kepada wanita cantik itu. Hei, di mana kau menyembunyikan Ling Lingku? Tapi wanita itu masih diam tidak menjawab. Hingga akhirnya Chen Feng melesat ke arah wanita tersebut sambil mengeluarkan aura kekuatannya. Dan ketika Chen Feng menatap ke arah mata wanita cantik itu, Chen Feng merasa asing dengan tatapan mata tersebut, dan dia pun langsung menghentikan serangannya dan menarik aura kekuatannya kembali sambil menatap lama ke arah wanita itu. Wanita cantik itu yang menyadari perlakuan Chen Feng pun mulai bertanya. Mengapa kau tidak jadi menyerangku? Tanya wanita itu dengan nada yang lebih lembut. Dan Chen Feng lagi-lagi memandang wanita itu dengan sangat intens. Sudah selesai kau memandangku? Apakah kau selalu begitu setiap kali bertemu dengan wanita? Tanya wanita itu lagi dengan nada bicara yang merasa kesal. Aku bukan lelaki seperti yang kau tuduhkan, ketika orang baik kepadaku, maka aku juga akan membalasnya dengan baik pula, jawab Chen Feng. Benarkah? Lalu bagaimana dengan wanita bercadar itu? Apa yang telah dia lakukan kepadamu sehingga kau memberikannya gulungan kitab-kitab itu? Tanya wanita cantik tersebut yang semakin merasa kesal. Entah mengapa ketika mendengar pertanyaan tersebut, Chen Feng merasa takut dengan wanita itu.
Aku memintanya untuk melindungi teman-temanku, jadi apa salahnya kalau aku memberikannya sebuah hadiah, jawab Chen Feng menjelaskan. Namun wanita itu tidak menanggapi penjelasan Chen Feng, hingga akhirnya Chen Feng pun kembali berkata, "Aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengannya, dan dia hanyalah temanku. Apakah aku salah jika bersikap baik dengan seorang teman?" Ucap Chen Feng. "Teman katamu, lalu mengapa kau memberikannya kuasa atas ketiga boneka iblis?" Tanya wanita itu lagi dengan perasaan kesal. "Tentu saja itu semua agar dapat membantunya untuk menjaga teman-temanku. Sudahlah, Ling Ling ini tidak seperti yang kau pikirkan," ucap Chen Feng yang mengetahui jika wanita itu adalah Ling Ling. Chen Feng bisa mengetahuinya dari tatapan mata yang terpancar dari wanita cantik tersebut. Dalam pemikirannya, Chen Feng baru mengingat jika binatang kuno surgawi dapat berevolusi menjadi seorang manusia jika kekuatan jiwanya sudah melebihi ranah alam suci. Lalu Chen Feng pun mendekati wanita itu sambil menarik lembut tangannya. "Ayo Ling Ling, kita kembali," ajak Chen Feng. Wanita itu tidak bisa berkata-kata lagi, dan dua hanya diam sambil mengikuti ajakan Chen Feng. Sesaat kemudian wanita itu pun berkata dengan suara yang lembut, "Bagaimana bisa kau mengetahui bahwa aku adalah Ling Ling? Bagaimana bisa juga aku tidak mengetahui setiap orang-orang yang aku sayangi? Kamu telah bersamaku selama 3 tahun lamanya. Mau kau berubah seperti apapun, lambat laun aku pasti mengenalimu," jawab Chen Feng tersenyum sambil memegang erat tangan Ling Ling. Mendengar perkataan Chen Feng, Ling Ling pun merasakan perasaan yang hangat di dalam hatinya dan setelah itu ia pun menghentikan langkahnya membuat Chen Feng merasa heran dan bertanya, "Kenapa kamu menghentikan langkahmu?" "Aku takut jika terjadi sesuatu kepada mereka di sana," ujar Chen Feng sambil membalikkan tubuhnya menghadap Ling Ling. Bab 87. Kecemburuan Ling Ling. "Kenapa kau menghentikan langkahmu?" "Aku takut jika terjadi sesuatu kepada mereka," ucap Chen Feng sambil membalikkan tubuhnya memandang Ling Ling. Mendengar perkataan Chen Feng, Ling Ling pun langsung merubah raut wajah miliknya, dan kedua matanya menatap tajam ke arah Chen Feng. Melihat perubahan sikap Ling Ling, Chen Feng pun bertanya, "Kamu kenapa? Apakah ada yang salah dengan perkataanku?" Dengan cepat Ling Ling melepaskan tangan Chen Feng yang memegang tangannya, sambil menjawab, "Kamu mengkhawatirkan wanita itu kan?" Kata Ling Ling menjadi serius. "Apa yang kau katakan? Bukankah aku sudah mengatakan jika aku tidak ada hubungan apapun dengan wanita itu?" Jawab Chen Feng mencoba menjelaskan. "Dasar pembohong." Lalu Ling Ling memadatkan energinya dan dilepaskan ke arah Chen Feng. Melihat serangan dari Ling Ling, Chen Feng tidak bereaksi sedikit pun, dan dia menerimanya dengan pasrah hingga akhirnya serangan energi dari Ling Ling pun mendarat ke arah Chen Feng. "Bu!" Chen Feng langsung mundur beberapa langkah setelah menerima serangan tersebut, dan mulutnya mengeluarkan darah. Ling Ling yang melihat keadaan Chen Feng pun langsung melesat ke arahnya, dan memegang wajah Chen Feng, lalu mengusap noda darah yang keluar dari bibir Chen Feng. "Kenapa kau tidak menghindari serangan dariku?" Tanya Ling Ling merasa sedih. "Untuk apa aku menghindar? Kalau seranganmu itu dapat membuat hatimu menjadi tenang, aku ikhlas walaupun kamu ingin membunuhku kapanpun. Aku akan menerimanya karena kamu adalah orang yang aku sayangi," jawab Chen Feng sambil memegang wajah Ling Ling. Mendengar hal itu Ling Ling pun menjadi luluh, ia memeluk Chen Feng dengan erat. "Dapat gadis bodoh, aku benar-benar tidak ada perasaan untuk Qian Su," ujar Chen Feng sambil membalas pelukan Ling Ling. Di dalam pikirannya Chen Feng pun mulai bergumam di dalam hati. "Sepertinya gadis ini memiliki kekuatan di atasku, bahkan aku yang memiliki teknik tubuh abadi bisa terluka hanya dengan serangan sederhananya. Bagaimana kalau dia menyerang dengan kekuatan penuh? Aku yakin aku pasti bisa mati," ucap Chen Feng. Di saat mereka sedang berpelukan tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh kehadiran lebah-lebah penyerap Qiyang yang keluar dari dalam cincin penyimpanan milik Chen Feng. "Chen Xiao, Chen Mo dan Chen Nan, kenapa kalian keluar? Apakah kalian sudah pulih?" Tanya Chen Feng sambil tetap memeluk Ling Ling. "Kakak kami merasa ada energi yang begitu murni di tempat ini, jadi kami keluar untuk memeriksanya," jawab lebah-lebah itu. "Oh, begitu? Baiklah, karena kebetulan kalian sudah ada di sini, sekarang masuklah ke dalam kolam itu, untuk menyerap energi yang terkandung di dalamnya, agar kekuatan kalian semakin meningkat lagi." "Baiklah Kak, oh ya ini Kak Ling Ling kan? Kamu begitu cantik setelah berevolusi menjadi manusia, dan aku rasa kakak adalah wanita tercantik yang ada di alam bawah ini," ucap lebah-lebah itu menggoda Ling Ling. "Kalian bertiga mau aku pukul?"
Sekarang cepatlah pergi dan masuk ke dalam kolam, kita masih mempunyai urusan yang lainnya yang harus kita selesaikan, kata Ling Ling kepada para lebah itu. Baik Kak, kami akan melakukannya dengan cepat, jawab mereka langsung mendengarkan perkataan Ling Ling dan berterbangan menuju masuk ke dalam kolam. Chen Feng yang melihat Ling Ling sudah mulai tenang menjadi lega hatinya, dan dia mulai memandang wajah cantik yang ada di depan matanya itu dengan lama, kemudian Chen Feng pun berkata, "Apakah kamu sudah tidak marah lagi kepadaku?" Tanya Chen Feng sambil mengelus kepala Ling Ling. Namun Ling Ling tidak menjawab, dan dia hanya menggelengkan kepalanya dengan wajah yang tampak sedih. "Kamu juga sudah baikan bukan? Tidak merasa sakit lagi di dalam dadamu kan? Aku minta maaf kalau aku terlalu berlebihan saat bertindak tadi," ucap Ling Ling menyesal. "Gadis bodoh, aku tidak apa-apa, aku malah senang karena kau telah menyerangku. Karena itu artinya kamu sangat peduli denganku, sudah lama sekali aku tidak merasakan perasaan yang hangat seperti ini. Tapi ingat satu hal di masa depan kau jangan terlalu keras saat memukulku, kalau terlalu keras aku bisa terluka, ucap Chen Feng sambil tertawa. Tapi Ling Ling kembali ke mode dinginnya, dan berkata, "Itu tergantung dengan tindakanmu sendiri, jika kau berani menggoda orang lain di masa depan tepat di hadapanku, maka aku akan mematahkan kedua kakimu dan mencungkil kedua matamu," jawab Ling Ling dengan tersenyum menyeringai. Mendengar hal itu Chen Feng menjadi sedikit ngeri, apalagi ketika melihat wajah Ling Ling yang terlihat dingin. Wanita ini setelah menjadi manusia ternyata emosinya tidak berubah sedikit pun, masih sama ketika dia menjadi seekor ular, gumam Chen Feng di dalam hatinya. Tak lama kemudian, lebah-lebah itu pun sudah selesai untuk menyerap energi yang terkandung di dalam kolam itu, dan mereka langsung berterbangan mendekati Chen Feng dan juga Ling Ling. "Kalian sudah siap?" tanya Ling Ling. "Sudah Kak, ya sudah. Kalau begitu ayo kita keluar dari tempat ini," ajak Ling Ling sambil melangkah keluar. Para lebah itu dan juga Chen Feng mengikuti Ling Ling dari belakang tubuh Ling Ling, kemudian Ling Ling melambaikan tangannya hingga detik kemudian ruang batu itu bergerak dan terbuka dengan sendirinya. 4 komandan iblis yang berada di luar ruangan itu pun merasa terkejut. "Lihatlah, dinding ini bergerak," teriak komandan iblis Fan Mo. "Apakah Tuan sudah selesai dengan urusannya di dalam ruangan itu?" tanya komandan iblis Dixin. Dan sesaat kemudian muncullah Ling Ling dan para lebah-lebah penyerap ki itu. Di saat melihat mereka semua, komandan iblis Ma Yong dan komandan iblis Jisa yang tidak pernah melihat mereka pun langsung menghentikan mereka, sementara komandan iblis Fan Mo dan komandan iblis Dixin yang mengenal mereka, berusaha menghentikan kedua saudara mereka. "Saudara Ma Yong dan saudara Jisea, para lebah-lebah penyerap ki itu adalah teman kita. Lalu bagaimana dengan wanita ini? Apakah kalian mengenalinya?" tanya saudara mereka berdua. Hingga tak lama muncullah Chen Feng yang berada di belakang mereka. "Tuan, Anda baik-baik saja Tuan," ucap keempat komandan memberi hormat. "Komandan Mayong dan komandan Jisea mereka adalah saudara-saudaraku, jadi kau bisa memandang mereka seperti kau memandangku," kata Chen Feng menjelaskan. "Baik Tuan, bawahan mengerti." Lantas Fan Mo dan Dixin mulai mendekati Chen Feng sambil berkata dengan pelan-pelan, "Lalu siapa wanita yang seperti Dewi itu Tuan? Kami tidak mengenalnya." Chen Feng langsung tersenyum dengan tipis, dan dia berjalan mendekati wanita itu dan memegang tangannya. Wanita ini adalah Ling Ling. Apa? Bab 88. Menuju ke tempat buah dewa berada. Mereka berempat masih sangat terkejut ketika Chen Feng mengatakan jika wanita cantik tersebut adalah Ling Ling, sedangkan Chen Feng tersenyum sambil memegang tangan Ling Ling. "Bagaimana mungkin jika ular piton surgawi itu adalah seorang dewi yang sangat cantik," gumam Fan Mo. Lalu mereka berempat langsung memberi hormat kepada Ling Ling. "Kami memberi hormat kepada Nona Ling Ling." Sedangkan Ling Ling hanya diam tidak menanggapi penghormatan mereka, dan Chen Feng yang melihat itu pun langsung berkata, Sudah, kalian semua tidak perlu seperti itu, karena saat ini Ling Ling sedang dalam perasaan yang tidak bagus. Jadi kalian jangan menambah kemarahannya," kata Chen Feng kepada keempat komandan iblis itu. Mendengar hal itu, Ling Ling menatap Chen Feng dengan tatapan dingin, dan melepaskan pegangan tangannya sambil berlalu berjalan ke depan. "Tuan sebenarnya ada apa dengan Nona Ling Ling?" tanya mereka heran. Sudahlah, tidak perlu dibahas, karena itu tidak penting," jawab Chen Feng. "Oh, baiklah kalau begitu Tuan. Oh ya sepertinya keadaan di dekat pohon dewa itu saat ini sedang memanas, dan kami khawatir jika telah terjadi sesuatu dengan Nona Qiansu," ujar komandan iblis Jisa.
Chen Feng yang mendengar hal itu langsung memandang ke arah Ling Ling yang sedang berjalan ke depan. Kalian jangan pernah menyebut nama wanita itu lagi, jika tidak maka akan terjadi bencana jika kalian berani menyebut nama Qiansu. Ling Ling yang rupanya bisa mendengar bisikan Chen Feng pun langsung menghentikan langkahnya, dan Chen Feng yang melihat Ling Ling cepat-cepat bergerak untuk mendekatinya dan merangkul bahu Ling Ling sambil berkata, "Percayalah kepadaku, kau tidak boleh salah paham denganku lagi," ucap Chen Feng kepada Ling Ling. "Apakah benar begitu? Bagaimana kalau aku membunuh wanita itu? Apa kamu akan menghentikanku?" tanya Ling Ling dengan sorot mata yang mengerikan. "Pasti aku hentikan, karena aku tidak ingin jika orang-orang yang aku sayangi membunuh orang yang tidak bersalah," jawab Chen Feng sambil mencoba menenangkan amarah Ling Ling. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita tidak pergi ke arah pohon dewa itu? Kita pergi saja ke tempat yang lain agar kau tidak salah paham lagi," ucap Chen Feng kepada Ling Ling. "Buat apa? Buah dewa itu sangat bermanfaat bagimu yang belum mencapai keabadian, jadi kita harus mendapatkan buah itu," jawab Ling Ling. "Baiklah kalau itu maumu, tapi tolong kau jangan membuat masalah di sana, karena dia tidak tahu apa-apa." Tetapi Ling Ling tidak menjawab perkataan Chen Feng dan mulai melangkah ke depan bersama para lebah-lebah untuk ikut bersamanya. Chen Feng dan 4 komandan iblis mengikuti mereka dari belakang, dan saat di perjalanan komandan iblis Fan Mo bertanya kepada Chen Feng, "Sesampainya di sana apa yang akan kita lakukan Tuan? Soalnya kita sudah pergi hingga 3 hari lamanya dari tempat keberadaan pohon dewa itu. Apakah buah dewa itu sudah matang?" tanya Chen Feng. "Ketika kami memantaunya, kami melihat jika buah dewa itu belum matang Tuan," jawab komandan iblis Fan Mo. "Ya sudah, kalau begitu kita hanya perlu menunggu. Aku tidak yakin kalau buah dewa itu akan mudah untuk didapatkan, karena aku yakin jika ada sesuatu yang menjaga buah dewa itu dari siapapun orang yang akan mengambilnya, jadi kita perhatikan saja dahulu perkembangannya," jelas Chen Feng. "Dan untuk Mumayong dan Jisa selama kalian tinggal di sini, apakah kalian pernah melihat pintu keluar selain lubang hitam di puncak tebing itu? Aku bertanya kepada kalian soal ini karena Fan Mo dan Dixin ditahan di reruntuhan kuil daerah arah selatan sana dan hanya kalian berdua saja yang bebas bisa menuju kemana saja," tanya Chen Feng. "Maaf Tuan, memang benar jika kami sudah tak terhitung berapa kali mengitari tanah terlarang ini, tapi kami tidak pernah menemukan jalan keluar dari tempat ini kecuali lubang hitam di puncak bukit itu Tuan," jawab komandan iblis Mayong dan Jisa. "Oh, ya sudah jika begitu. Memangnya ada apa Tuan? Apakah ada yang Tuan pikirkan saat ini?" tanya komandan iblis Fan Mo. "Aku berpikir jika kita dapat mengambil semua buah dewa itu pasti praktisi-praktisi dari kekuatan domain tengah dan domain atas tidak akan membiarkan kita lolos," jelas Chen Feng. "Anda tidak perlu khawatir Tuan, kita hanya perlu membunuh mereka di sana dan keluar dengan nyaman itu," ucap komandan iblis Fan Mo. "Segampang itukah? Kalau hanya orang-orang di dalam tanah terlarang ini aku tidak akan pusing-pusing memikirkannya. Yang aku pikirkan adalah praktisi-praktisi dari klan besar yang akan membuka pintu lubang hitam itu dari luar. Pasti akan sangat banyak praktisi-praktisi kuat yang berkumpul di luar pintu masuk itu, jadi jika kita membunuh semua para praktisi-praktisi yang ada di dalam tanah terlarang ini dan membiarkan teman-temanku dari tanah 5 kerajaan untuk keluar dengan selamat, pasti mereka akan mencurigainya, lalu teman-temanku dari tanah 5 kerajaan akan berada dalam bahaya. Aku tidak ingin itu terjadi," ucap Chen Feng menjelaskan. Mereka langsung terdiam dengan perkataan yang Chen Feng katakan, sedangkan Chen Feng yang melihat Ling Ling yang berada di depannya memberhentikan langkahnya itu pun mulai bertanya. "Kenapa kamu berhenti Ling Ling? Di depan sana sudah tampak area pohon dewa, lalu apa rencana kita selanjutnya?" tanya Ling Ling. "Tidak ada rencana untuk saat ini. Karena kita hanya perlu menunggu buah itu matang, akan tetapi kalau ada siapapun yang berani merendahkan kita, jangan segan-segan, langsung saja bunuh, dan untukmu Ling Ling, kamu jangan banyak bertindak, serahkan semuanya kepadaku, dan untuk kalian para saudara lebahku, kalian menyebarlah, dan ketika ada kekacauan yang mengarah kepada kelompok kita, segeralah bertindak, tidak perlu menunggu aba-aba dariku lagi," ucap Chen Feng sambil melangkah ke depan. Mereka semua langsung menuruti perintah Chen Feng, sementara Ling Ling, dia merasa tidak puas dengan apa yang dikatakan oleh Chen Feng, dia pun mengikuti Chen Feng dan mendekatinya. Setelah itu Ling Ling pun bertanya kepada Chen Feng, "Mengapa aku tidak boleh bertindak? Aku jelas lebih kuat darimu, jadi aku pantas untuk melindungimu," kata Ling Ling sedikit emosi.
Lagi-lagi kamu salah paham kepadaku, ini bukanlah tentang siapa yang kuat dan siapa yang lemah, tapi ini tentangku. Aku tidak ingin orang-orang yang berada di sana mengenali siapa dirimu, karena kalau sampai mereka tahu bagaimana kita bisa keluar dari pintu ini, karena mereka akan mengincarmu juga Ling Ling. Ada banyak praktisi-praktisi kuat yang berada di luar pintu lubang hitam. Itu, jawab Chen Feng menjelaskan sambil menatap ke arah Ling Ling. Apakah kamu takut kepada mereka? Tanya Ling Ling mengernyitkan keningnya. Chen Feng yang mendengar pertanyaan itu pun menjadi sedikit emosi. Sekali ini saja turuti ucapanku, kata Chen Feng sambil menarik tangan Ling Ling untuk melangkah kembali. Matang, akan tetapi kalau siapapun yang berani merendahkan kita, jangan segan-segan, langsung saja bunuh, dan untukmu Ling Ling, kamu jangan banyak bertindak, serahkan semuanya kepadaku, dan untuk kalian para saudara lebahku, kalian menyebarlah, dan ketika ada kekacauan yang mengarah kepada kelompok kita, segeralah bertindak, tidak perlu menunggu aba-aba dariku lagi, ucap Chen Feng sambil melangkah ke depan. Mereka semua langsung menuruti perintah Chen Feng, sementara Ling Ling, dia merasa tidak puas dengan apa yang dikatakan oleh Chen Feng, dia pun mengikuti Chen Feng dan mendekatinya. Setelah itu Ling Ling pun bertanya kepada Chen Feng. Mengapa aku tidak boleh bertindak? Aku jelas lebih kuat darimu, jadi aku pantas untuk melindungimu, kata Ling Ling sedikit emosi. Lagi-lagi kamu salah paham kepadaku, ini bukanlah tentang siapa yang kuat dan siapa yang lemah, tapi ini tentangku. Aku tidak ingin orang-orang yang berada di sana mengenali siapa dirimu, karena kalau sampai mereka tahu bagaimana kita bisa keluar dari pintu ini, karena mereka akan mengincarmu juga Ling Ling. Ada banyak praktisi-praktisi kuat yang berada di luar pintu lubang hitam. Itu, jawab Chen Feng menjelaskan sambil menatap ke arah Ling Ling. Apakah kamu takut kepada mereka? Tanya Ling Ling mengernyitkan keningnya. Chen Feng yang mendengar pertanyaan itu pun menjadi sedikit emosi. Sekali ini saja turuti ucapanku, kata Chen Feng sambil menarik tangan Ling Ling untuk melangkah kembali. Baiklah Chen Feng, sekarang juga kami akan menyingkir dari tempat ini. Bagus, setelah junior selesai di tempat ini, maka aku akan menemui kalian, ucap Chen Feng dan mengakhiri obrolannya dengan senior Long. Tak lama kemudian, pohon dewa itu tampak mengeluarkan sinar terang yang menyilaukan mata, dan Ling Ling yang melihatnya langsung tersenyum senang. Akhirnya buah itu sudah matang Chen Feng, kata Ling Ling. Apa, sudah matang, ujar Chen Feng. Kemudian berangsur-angsur sinar terang itu pun meredup hilang, tampaklah buah-buah di pohon dewa itu bersinar cerah. Aroma wangi yang semerbak pun terasa di hidung setiap orang yang berada di tempat itu. Ayo kita maju, dan segera ambil buah dewa itu sebanyak-banyaknya, ucap para praktisi di setiap penjuru daerah tersebut. Salah satu orang kemudian melesat menuju ke arah pohon dewa itu, diikuti oleh beberapa orang di belakangnya. Namun hal yang tak terduga pun terjadi, orang-orang tiba-tiba melayang di atas udara dan tercabik-cabik oleh sesuatu yang tidak tampak dengan mata semua orang. Apa itu? Teriak semua orang merasa heran dan tercengang. Chen Feng langsung menelusuri menggunakan kekuatan jiwanya. Itu adalah penghalang yang aneh, ada sesuatu seperti ruang hampa di antara celah-celah dimensi ini. Hukum dimensi dikatakan dari alam suci bisa mengoyak ruang dimensi dan mencabik-cabiknya. Ini kekuatan hukum aturan dan ranah alam suci saja yang bisa melakukannya, gumam Chen Feng di dalam hatinya. Hingga tak lama kemudian, Ling Ling pun berkata, kalau ingin mengambil buah dewa, kamu harus memahami hukum aturannya terlebih dahulu. Buah dewa memang penting, tapi bisa memahami hukum aturan antar dimensi jauh lebih penting, dan ini semua berguna untukmu ketika hendak pergi ke alam atas, ucap Ling Ling kepada Chen Feng. Jadi sebenarnya aku harus mengambil buah dewa atau memahami hukum aturan ini. Tentu saja dua-duanya, tapi kamu harus hati-hati. Hukum aturan ini tidaklah sederhana, ia bisa membunuhmu kapan saja, ujar Ling Ling. Sedangkan para praktisi-praktisi dari klan besar yang menyadari hal ini mulai mencoba memahami aturannya. Ternyata memang hukum aturan, ucap petua-petua dari klan besar itu. Ayo kita semua, harus berusaha untuk menembus hukum aturan ini, ucap seorang petua dari klan Pavilion Bill. Lalu semua jenius-jenius teratas dari klan besar pun mulai menyentuh pembatas tak terlihat dari benteng pertahanan pohon dewa tersebut. Chen Feng pun melangkah untuk mendekati dinding pembatas itu. Dia keluarkan kekuatan spiritualnya dan persepsi spiritualnya menyelubungi tubuhnya membentuk pertahanan di tubuh Chen Feng. Setelah itu diteruskannya langkahnya untuk menyentuh ke dalam dinding pembatas itu. Tapi tidak sampai di situ,
di dalam dinding pembatas itu lebih berbahaya daripada di bagian luar dinding pembatas tersebut. Tekanan dan sayatan dari putaran energi yang menyelimuti titik wilayah dari pohon dewa semakin luar biasa, dan Chen Feng menyadari hal itu, lalu ia tampilkan teknik tubuh abadinya untuk menyerap dan memahami hukum dari aturan itu. Selangkah demi selangkah Chen Feng pun maju ke depan walau tubuhnya terkena putaran dan sayatan dari hukum aturan itu, bahkan pakaian yang dia kenakan berubah menjadi compang camping. Ling Ling yang melihat kejadian itu merasa sakit hati. Perasaannya benar-benar tidak tega ketika melihat Chen Feng terluka, dan Ling Ling sudah sangat ingin membantu Chen Feng, tapi dia takut jika harus melanggar permintaan dari Chen Feng yang menginginkan dia tetap diam tidak bertindak sedikitpun. Sedangkan orang-orang yang melihat Chen Feng merasa takjub. Lihatlah, pemuda itu aku rasa dapat masuk ke dalam ruangan dari hukum aturan itu, dan pemuda itu pasti memiliki sesuatu di tubuhnya. Kalau tidak mana mungkin dia bisa menghadapi hukum aturan ini begitu cepat. Apalagi dia hanya berada di ranah martial king tingkat 7, ucap seorang petua dari Paviliun Pil dan Paviliun Bintang. Bab 90. Perjuangan Chen Feng mengerti hukum aturan. Mereka semua tidak tahu kalau Chen Feng dan para rombongannya sudah menekan semua tingkat kultivasi dan aura mereka agar para praktisi hebat itu tidak dapat mencurigai mereka. Karena sudah jelas jika tidak dikelabui seperti itu maka para praktisi hebat yang ada di tempat tersebut tidak akan senang dengan kehadiran Chen Feng bersama kelompoknya berada di sana. Tapi ketika para praktisi itu berani mengganggu, maka Chen Feng tidak akan ragu-ragu untuk membunuh mereka. Sedangkan Qian Su, sedari tadi tidak melepaskan pandangannya untuk melihat ke arah Chen Feng, dan dia yang mengetahui jika Chen Feng sudah berhasil memasuki ruang hukum aturan itu pun langsung menampilkan ekspresi wajah yang senang. Di dalam hatinya dia bergumam jika Chen Feng adalah orang yang memiliki kekuatan yang sangat besar dari semua jenius muda yang ada di alam bawah ini. Dengan sadar Qian Su mulai memiliki rasa untuk Chen Feng. Aku harap kamu berhasil melewati ruang itu dengan selamat. Kamu memanglah orang yang suka bertindak ceroboh, tapi entah mengapa aku selalu berdebar ketika melihat dirimu, gumam Qian Su di dalam hatinya. Ling Ling yang menyadari tatapan Qian Su berbeda kepada Chen Feng pun merasa sangat kesal, walaupun jarak di antara mereka jauh, tapi mata tajam Ling Ling dapat melihat dengan jelas ketika memperhatikan tatapan Qian Su untuk Chen Feng. Setelah itu, ia pun melirik tajam dan mendengus dingin. Lihat saja kalau dia berani mendekati gadis itu, ucap Ling Ling sambil memandang ke arah Chen Feng. Tak lama kemudian, Chen Feng menghentikan langkahnya. Ia sadar jika di ruang yang ada di depannya selanjutnya memiliki tingkat yang lebih berbahaya. Maka dengan itu Chen Feng mulai memusatkan pikirannya untuk memperkuat tubuh abadinya dengan menyerap sedikit demi sedikit aturan ruangan itu. Setelah selesai menyerap kekuatan aturan, Chen Feng pun mulai melanjutkan langkahnya, dan benar saja, saat Chen Feng baru mulai melangkahkan kakinya, Chen Feng sudah diserang dengan serangan jiwa yang mematikan, sampai-sampai Chen Feng memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Kekuatan apa ini? Sangat mengerikan. Tidak ada orang yang bisa menyerangku dengan kekuatan jiwa, tapi ini benar-benar kekuatan jiwa yang sangat mengerikan. Untung saja pondasi dan persepsi spiritualku di atas rata-rata, jika tidak pasti aku sudah terluka parah akibat serangan barusan, gumam Chen Feng. Kemudian Chen Feng memperkuat kembali kekuatan jiwanya dengan menambahkan persepsi spiritualnya. Ayo seranglah, aku ingin melihat seranganmu yang tadi, teriak Chen Feng menantang. Lalu ia melangkahkan kakinya kembali, tapi kekuatan yang menyerangnya tadi, tidak ada menyerangnya lagi. Tapi persepsi spiritual Chen Feng langsung membentuk lingkaran pertahanan di sekitar Chen Feng. Kekuatan aturan pun tidak dapat menembus lapisan persepsi spiritual milik Chen Feng. Ling Ling yang melihat situasi Chen Feng saat ini menjadi tersenyum, ia menyadari jika Chen Feng telah sedikit demi sedikit memahami hukum aturan itu. Lalu Chen Feng meneruskan langkahnya dengan bergerak cepat, dan hanya beberapa meter lagi, ia akan sampai di pohon aturan. Ini adalah lapisan terakhir dari hukum aturan ini, aku akan menaklukkan lapisan terakhir ini dengan cepat. Lalu Chen Feng mengeluarkan teknik tubuh abadi, kekuatan petirnya. Kekuatan jiwanya dan persepsi spiritualnya, ia membuat ketiga kekuatan itu menjadi satu untuk mempertebal tingkat lingkaran pertahanan dari tubuh abadi miliknya. Setelah itu Chen Feng mulai melangkah masuk ke tingkat terakhir dari dinding pembatas tak terlihat, yang ada di pelindung pohon dewa tersebut, aturan ruang yang mengerikan yang membuat semua elemen asing yang akan masuk akan dihancurkan menjadi abu, dan ditambah dengan aturan waktu yang bisa memperlambat langkah Chen Feng mulai terasa menindas Chen Feng, benar-benar kurang ajar aturan waktu ini, kaki Chen Feng marah.
Kemudian darah Dewa Iblis Asura yang ada di dalam tubuh Chen Feng pun bereaksi, dan memunculkan sedikit hawa panas yang menggila, membuat segala sesuatu yang ingin mendekatinya langsung hangus terbakar. Belum lagi api hitam misterius yang keluar dari tubuh Chen Feng, lalu mulai membungkus Chen Feng membuat serangan-serangan mematikan dari hukum aturan ruang yang tidak berhasil melukai Chen Feng. Setelah itu Chen Feng pun lolos dari tingkat terakhir dari lapisan penghalang yang ada di pohon dewa itu. Orang-orang yang menyaksikan hal tersebut pun menjadi sangat geram karena melihat sudah ada yang sampai di depan pohon dewa itu. Bahkan para praktisi-praktisi dari klan besar, ada yang menyusun rencana untuk merampok Chen Feng setelah Chen Feng berhasil mengambil buah-buah dewa itu. Begitu juga dengan klan Iblis Darah, yang sudah ada niat untuk membunuh Chen Feng. Tidak pernah disangka kalau orang-orang dari klan Iblis Asura masih ada yang hidup, bahkan akan mendapatkan buah dewa. Sebelum meninggalkan tanah terlarang ini kita harus membunuh mereka dan mengambil buah dewa itu, ucap tetua dari klan Iblis Darah, yang memiliki tingkat kultivasi di ranah setengah langkah martial sovereign. Sedangkan Chen Feng yang sudah berada di depan pohon dewa dan telah memulihkan keadaannya, memiliki sebuah pemikiran yang aneh, tidak mungkin ini segampang itu. Gumam Chen Feng. Lalu Chen Feng mengeluarkan pedangnya dan melakukan tebasan-tebasan ke arah pohon dewa. Bersambung.